Pusat kota, Jalan Yongle. Ada banyak sekali orang yang saling bahu-membahu. Ada kerumunan orang di loteng, di sepanjang jalan, dan di atap rumah. Semua orang menantikannya, menjulurkan leher untuk melihat ke ujung jalan, wajah mereka dipenuhi harapan. Kami datang, orang suci itu ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak, dan sorakan tiba-tiba terdengar. Di ujung jalan, sosok penjaga lapis baja emas muncul pertama kali. Sinar cahaya pada armor itu menyilaukan, hampir menutupi sinar matahari. Di belakang Jin Jiawei, sebuah kereta melaju perlahan. Kuda naga terbang bertanduk satu yang menarik kereta dan kendaraan kristal es menarik pujian keras dari banyak orang. Bagaimanapun juga, dia adalah orang suci dari kerajaan Dewa Utara. Melihat mobil itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Wuan. Oh, kereta yang luar biasa. Kudengar penampakan orang suci sulit ditemukan di dunia, jadi kamu harus memperhatikannya dengan cermat. Kerumunan di kedua sisi terus memalingkan muka, dan akhirnya mereka melihat orang suci di kereta dengan jelas. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Siapapun yang melihat wajah wali dengan jelas akan terkejut dengan penampilan wali yang menakjubkan. Sungguh tak terbayangkan ada wanita secantik itu di dunia. Wajah dingin itu seperti teratai salju di gunung yang tinggi, tidak ternoda debu. Matanya seperti kristal es, dan kemanapun dia memandang, semua orang berubah menjadi batu. Mereka semua terkejut dengan kemunculan orang suci itu, dan pikiran mereka menjadi kosong. Di antara kerumunan, sekelompok anggota keluarga Han juga mendapatkan posisi menonton yang sempurna. Lu Fan dan yang lainnya berbaur, melihat dari kejauhan, dengan penglihatan Lu Fan, dia adalah orang pertama yang melihat wajah orang suci itu dengan jelas. Adalah dia. Sekilas Lu Fan mengenalinya. Bukankah wanita ini adalah wanita yang memiliki hubungan ganda dengannya di antara penonton? Lu Fan mengingat mata kristal es ini dengan sangat jelas. Saat dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, Lu Fan tiba-tiba merasakan sedikit sakit di lengannya. Tapi Meng Yao di sebelahnya mencubitnya dengan keras dan berkata, "Siapa dia? Apakah kamu kenal orang suci itu?" Lu Fan membuka mulutnya, pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Di sebelahnya, Chu Xing dan yang lainnya semuanya tercengang. Bahkan kakak laki-lakinya, yang selalu mantap, dengan lembut memuji penampilan tiada taraf. Han Feng MS-kan air liur hingga hampir MS-kan air liur. Dia meraih kerah baju Lu Fan dan mengguncangnya sekuat tenaga adik laki-laki Lu Fan, jika wanita seperti ini tinggal bersamaku selama 1 malam, aku akan rela kalah 10 tahun hidupku. Tidak, 20 tahun. Begitu dia selesai berbicara, Lu Fan melihat sekelompok orang melirik Han Feng dengan pandangan mematikan. Lu Fan dengan cepat berdiri di samping, bersikap seolah dia tidak mengenali orang ini. Tapi dia masih memegangi kakak senior Han Feng dengan tangannya, dia benar-benar takut kakak senior Han Feng akan bergegas dan memblokir di depan gerbong dan berteriak gadis suci, pulanglah bersamaku dan tidur. Lu Fan percaya bahwa kakak senior Han Feng dapat melakukan hal seperti itu. Kereta kristal es perlahan lewat di depan Lu Fan dan yang lainnya, pada saat ini, orang suci di kereta, yang telah melihat sekeliling, sekilas melihat Lu Fan di antara kerumunan. Ketika mata mereka bertemu, senyuman muncul di bibir orang suci itu, tetapi Lu Fan terkejut dan mendapat firasat yang samar-samar. Pada saat ini, orang suci itu tiba-tiba berbisik berhenti. Kuda naga terbang bertanduk satu berhenti sebagai tanggapan, dan komandan lapis baja emas berteriak berhenti. Semua penjaga lapis baja emas segera berhenti. Komandan lapis baja emas berlari menuju kereta orang suci itu, membungkuk dan bertanya, "Apa perintahmu dari orang suci itu?" Orang suci itu perlahan mengulurkan tangannya, dan lelaki tua yang berdiri di sampingnya memegang tangan orang suci itu dan membungkuk sedikit. Pada saat ini, orang suci itu perlahan keluar dari gerbong. Lu Fan memiliki firasat buruk di hatinya, sehingga dia mundur 2 langkah. Tetapi saat ini, orang suci itu sudah menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Orang suci itu berjalan perlahan di depan Lu Fan dan berkata sambil terkekeh, "Tuan Lu Fan, bisakah Anda ikut dengan saya? Saya ingin menanyakan beberapa keterampilan seni bela diri." Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu meledak. Lu Fan, pendekar Donghua Lu Fan, anak-anak keluarga Han yang berdiri di depan Lu Fan segera berpisah. Bahkan Han Feng di sebelahnya melompat ke samping, memandang Lu Fan dengan kaget, dan berbisik, "Adik laki-laki Lu Fan, apakah kamu kenal orang suci itu?" Lu Fan meraih tangan Ling Yao dan berbisik, "Ling Yao, percayalah, dia dan aku." Sebelum dia selesai berbicara, Ling Yao berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Pergilah, aku tahu. Orang suci itu telah mengundangmu, kenapa kamu tidak segera pergi?" Lu Fan mengertakkan gigi dan berjalan keluar perlahan. Segera, obrolan terjadi di antara kerumunan. Ini benar-benar Lu Fan. Pendekar Donghua Lu Fan, bisakah orang suci yang baru tiba itu mengingat namanya? Itu kurang tepat. Lu Fan sudah mengenal orang suci itu sejak lama. Ya Tuhan,
Lu Fan tidak seperti terakhir kali menyelamatkan kecantikan yang tiada taraf, dan sekarang dia bersama dengan orang suci itu lagi. Ya Tuhan, jika kamu melahirkanku, bagaimana kamu bisa melahirkan Lu Fan? Titik 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 titik. Memperkuat rasa gugupnya, Lu Fan melangkah maju dan berkata, Yang mulia, saya tidak menyangka hal itu. Orang suci itu berkata saya tidak mengharapkan apapun. Tuan Lu Fan, silakan masuk ke dalam mobil. Dengan tangan kanannya terangkat, orang suci itu tersenyum. Senyuman ini seperti mencairnya es dan salju selama ribuan tahun, seperti angin musim semi yang menyapu hati setiap orang. Berapa banyak orang yang mabuk olehnya, mata Lu Fan berbinar dan dia berkata Yang mulia Nyonya Suci mengundang Anda, beraninya Anda tidak menurut. Hanya saja saya datang bersama teman-teman saya hari ini. Bisakah Anda mengundang mereka untuk ikut serta Bas juga? Wajah orang suci itu sedikit berubah, tapi dia tetap tersenyum dan berkata tentu saja. Bingkainya cukup lebar, jadi harus bisa menampung temanmu. Lu Fan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya, lalu segera berbalik dan melambai ke Ling Yao, Han Feng dan yang lainnya. Han Feng segera tersenyum miring dan berlari keluar dengan cepat. Ling Yao segera berdiri di belakang Lu Fan dan meraih kerah baju Lu Fan. Semua orang segera naik kereta dan duduk di kereta kristal es. Orang suci itu duduk kembali perlahan, senyuman di wajahnya perlahan memudar. Begitu Han Feng dan yang lainnya masuk, mereka melihat sekeliling, gerbong luas ini benar-benar dapat menampung ratusan orang. Kereta itu perlahan bergerak maju lagi, dan semua orang memandang pejalan kaki di kedua sisi dengan penuh kegembiraan. Han Feng terus melambai kepada orang-orang di luar, seolah-olah dia sedang disambut hari ini. Melihat wajahnya yang bangga, Lu Fan terlalu malu untuk mengganggunya. Orang suci itu meliriknya dan berhenti memandangnya, dia jelas sangat menghina. Lu Fan memandang orang suci itu sambil tersenyum dan berkata, Terima kasih, Yang Mulia, atas undangannya. Orang suci itu memandang Lu Fan dan berkata, Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya berharap saya bisa menghadiri jamuan makan malam ini. Tuan Lu Fan, tolong jangan menolak permintaan saya. Ekspresi Lu Fan sedikit berbeda, dan Han Feng di sebelahnya tersenyum dan berkata Yang Mulia orang suci, Anda tidak ingin merekrut adik laki-laki saya Lu Fan untuk kembali ke kerajaan Dewa Utara sebagai menantu Anda. Jika ini, hei, adik laki-laki Lu Fan, saya rasa Anda bisa mempertimbangkannya. Ling Yao menatap tajam ke arah Han Feng. Namun, ekspresi orang suci itu tetap tidak berubah. Dia menatap Lu Fan dalam-dalam dan berkata, tentu saja bukan ini. Lu Fan menangkupkan tinjunya dan berkata, pasti hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menolak permintaan Yang Mulia orang suci. Saya hanya berharap Anda tidak terlalu mempermalukan saya. Itu saja. Orang suci itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, melihat ke depan. Lu Fan memandangi wajah orang suci itu dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Di malam hari, drum dan musik berisik. Di Yaoci ada nyanyian dan tarian, baju lengan panjang seperti pelangi, dan wanita cantik seperti awan. Di platform tinggi, Kaisar Qin Sang dan para menterinya duduk di kursi raksasa. Menurut adat kerajaan Wuan, semakin besar kursinya maka semakin tinggi statusnya Kaisar Qin Sang di tengah. Kursi naga dengan cahaya keemasan terang, menempati hampir setengah dari platform tinggi. Para menteri berbaris menurut gelar dan pangkat resmi mereka, sampai ke kedua sisi King Sui Yaoci. Ada juga kursi kayu cendana kuno di sekitarnya, yang diperuntukkan bagi orang-orang lain yang menghadiri perjamuan hari ini, seperti anak-anak dari 10 keluarga besar. Contoh lainnya adalah para pejuang yang tampil luar biasa selama seleksi. Di Yaoci, teratai warna-warni bermekaran, dan ada cahaya keemasan samar di atasnya yang berubah menjadi sosok manusia, menari mengikuti angin. Kolamnya sangat besar, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai telaga kecil. Paviliun tersebar di atas, dihubungkan oleh jembatan awan, di bawah, koi 9 warna sedang berenang, dan airnya penuh wangi. Orang suci itu telah tiba. Sebuah teriakan datang dari kejauhan, dan kemudian kereta kristal es muncul dan berhenti perlahan di ujung pandangan semua orang. Jalur cahaya warna-warni membentuk jalan setapak, mengarah dari Yaoci ke depan gerbong. Dua baris penjaga lapis baja emas berdiri di samping mereka. Baju besi emas di tubuh mereka menyilaukan, menerangi seluruh Yaoci seolah-olah di siang hari. Perlahan, orang suci itu keluar dari gerbong. Dalam sekejap, semua orang di Yaoci berdiri dan melirik ke arah orang suci itu dengan rasa ingin tahu. Langkah teratai bergerak ringan, dan posturnya bermacam-macam. Orang suci itu berjalan maju perlahan, dan Lu Fan serta yang lainnya mengikutinya keluar dari kereta. Ketika keluarga Han sedang duduk di sisi kiri Yaoci, Han Wushuang membuka matanya lebar-lebar dan berkata, mengapa orang-orang ini datang bersama orang suci itu? Segera, sekelompok orang mulai berbisik dengan sungguh-sungguh. Kaisar Qin Sang merendahkan dan melihatnya dengan jelas. Dia tertawa keras dan berkata ini Lu Fan lagi. Dia benar-benar datang dengan kereta bersama orang suci kerajaan Dewa Utara. Itu tidak memalukan. Menurutku,
Meskipun itu Qin Fan, kamu juga tidak memiliki kemampuan ini. Di sebelahnya, mata pangeran kedua Qin Fan membelalak, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Fan akan benar-benar berjalan bersama Yang Mulia Orang Suci. Apa yang terjadi? Mungkinkah kedua orang ini sudah saling kenal sejak lama? Orang suci itu mengikuti jalan berwarna-warni menuju platform tinggi dan berjalan perlahan melewati Yaochi. Lu Fan dan yang lainnya berhenti di tengah jalan. Wei Wei mengedipkan mata pada kakak senior Han Feng dan yang lainnya, dan mereka berjalan ke samping. Pada saat ini, orang suci itu menoleh untuk melihat mereka, menggerakkan bibirnya sedikit, dan mengirim pesan kepada Lu Fan. Tuan Lu Fan, ingat perjanjian kita. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Fan berjalan melewati paviliun, berjalan melintasi jembatan awan, dan sampai ke area di mana anak-anak keluarga Han berada. Semua orang berdiri diam di belakang Han Wushuang, lalu pertama-tama mengepalkan tangan dan mengangkat tangan ke arah Kaisar Qin Sang sebagai tanda hormat, lalu perlahan duduk. Orang suci itu menaiki tangga batu di platform tinggi dan berhenti 100 langkah dari Kaisar Qin Sang. Membungkuk sedikit, orang suci itu tersenyum ringan dan berkata, Kerajaan Dewa Utara, orang suci paviliun surgawi Han Yan, telah bertemu Yang Mulia Wuan. Kaisar Sang dari Qin berkata dengan lantang, orang suci itu datang dari jauh dan benar-benar tamu terhormat. Tolong beri saya tempat duduk. Dengan perintah, sebuah kursi besar berukir kristal dibawakan oleh penjaga lapis baja emas. Kursi itu diukir dengan 6 binatang Wuan yang melindungi negara, dengan rune yang saling terkait dan sangat indah. Orang suci terus berjalan maju perlahan dan duduk di kursi 6 binatang kristal es. Pada saat ini, suara drum tiba-tiba menjadi bergairah. Kaisar Qin Sang berdiri perlahan, mengangkat gelas anggur di atas meja di depannya, dan berkata dengan lantang, hari ini, orang suci memang merupakan keberuntungan bagi Wuan untuk datang dari utara. Pertama-tama saya akan bersulang untuk orang suci itu. Para menteri berdiri, dan Lu Fan serta yang lainnya juga berdiri, mengangkat gelas anggur mereka, dan berteriak dengan keras, saya juga ingin bersulang untuk orang suci. Orang suci itu mengambil gelas anggur, tersenyum dengan senyuman di wajahnya, dan meminumnya dalam satu tegukan. Kaisar Qin Sang tertawa keras dan berkata dengan keras, mainkan musik dan menari. Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, mengembun menjadi tirai air dan fata ana. Para penari dengan cepat pindah ke paviliun Lansin di tengah Yaochi dan menari dengan anggun. Tarian anggun terpantul di langit melalui tirai air, membuat semua orang memperhatikan dengan cermat. Suara musik tiba-tiba menjadi merdu, dan suara pipa sutra dan bambu pun bergulung-gulung. Terlihat jelas bahwa setiap pemain luter di sini adalah orang-orang yang banyak berkultivasi. Musik yang dimainkan dapat mengirimkan gelombang suara ke langit dan memberikan rasa damai bagi masyarakat. Kaisar Qin Sang meletakkan gelas anggur dan duduk perlahan. Memalingkan kepalanya, Kaisar Qin Sang memandang orang suci itu sambil tersenyum dan berkata, Santo Tiange, jarang sekali kamu datang ke Wuan. Saya ingat terakhir kali orang suci Tiange datang berkunjung adalah ratusan tahun yang lalu, ketika kedua negara merundingkan gencatan senjata. Saya penasaran untuk apa kedatangan Santo kali ini. Gadis suci itu tersenyum dengan senyuman di matanya dan berkata dengan tenang, Yang Mulia, kunjungan Han Yan kali ini adalah untuk dua hal. Pertama, atas nama Kerajaan Dewa Utara, dia mengirimkan surat konsensus. Saat dia berbicara, orang suci itu mengulurkan tangan gioknya, dan lelaki tua yang berdiri di belakangnya mengeluarkan gulungan beku dari tangannya. Orang suci itu menyentuh gulungan itu dengan ringan, dan kristal es menghilang, hanya menyisakan sedikit cahaya biru. Kaisar Qin Sang mengambil gulungan itu, dan tiba-tiba cahaya biru keluar dari gulungan itu, seolah-olah ribuan peri biru melompat ke langit, dan benar-benar menguraikan kata Dewa Utara di langit malam. Kaisar Qin Sang hanya mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, lalu memusatkan perhatiannya pada gulungan itu dan selesai membacanya dengan cermat. Menutup gulungan itu, Kaisar Qin Sang tersenyum dan berkata, penguasa Kerajaan Dewa Utara tertarik. Perawan suci Tiange, Anda dapat kembali dan memberitahu penguasa Kerajaan Dewa Utara bahwa Wuan akan menyetujui konsensus ini. Orang suci itu berdiri dan memberi hormat. Itu adalah berkah dari Dewa Utara dan berkah dunia. Kaisar Qin Sang mengesampingkan perjanjian kolegial dan bertanya sambil tersenyum karena ada dua hal, bagaimana dengan hal kedua? Orang suci itu menjawab, hal kedua adalah masalah pribadi Han Yan. Mungkin Yang Mulia juga tahu bahwa begitu orang suci Tiange meninggalkan istana, dia akan melakukan perjalanan keliling dunia untuk menemukan orang yang ditakdirkan. Han Yan telah berjalan sepanjang cara. Setelah mengunjungi 10 negara, saya tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, saya ingin mencobanya di Wuan untuk melihat apakah saya dapat menemukan takdirnya. Saya harap Yang Mulia setuju. Kaisar Qin Sang tertawa dan berkata, masalah sepele seperti itu, Anda dapat melakukannya sendiri, gadis suci dari paviliun Tiange, tidak perlu bertanya kepada saya. Saya hanya tidak tahu bagaimana gadis suci dari paviliun Tiange akan menemukannya orang takdir. Apakah itu senjata ajaib yang dia bawa?
Apakah kamu ingin memeriksa semacam keterampilan? Orang suci itu menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, sangat mudah untuk menemukan takdir seseorang. Yaitu, selama ada seseorang yang bisa mengalahkanku sepenuhnya. Begitu dia mengatakan ini, semua penonton terkejut. Han Wushuang dan yang lainnya mendengar kata-kata orang suci itu dari Fata Ana di langit. Han Feng tertawa dan berkata, pernyataan yang tidak tahu malu. Kalahkan saja dia. Kalau begitu, bukankah semua pejuang dan orang bijak di dunia ini ditakdirkan untuk menjadi miliknya? Konyol, itu hal paling konyol di dunia. Han Wushuang menoleh dan menamparkan kepala Han Feng, berkata kamu tidak tahu apa-apa. Apa kamu tidak mengerti? Ini adalah kekalahan total. Menurut Kerajaan Dewa Utara, ini sebenarnya adalah penindasan mutlak dari teknik aslinya. Menurut legenda Kerajaan Dewa Utara, tian latihan di pavilion berasal dari setengah volume buku rusak. Latihan di dalamnya dibagi menjadi yin dan yang. Namun setengah volume ini hanya mencatat latihan dengan karakter yin, jadi di masa dinasti yang lalu, hanya orang suci yang muncul dari Tiange, dan tidak ada penerus laki-laki yang ditemukan. Karakter yang setengah dari volume telah lama hilang. Namun orang-orang di Tiange sangat yakin bahwa masih ada orang di dunia yang mengerti paruh kedua volume. Yang disebut orang yang ditakdirkan adalah mereka yang telah berlatih Kung Fu Yang Si. Han Feng menyentuh kepalanya dan berkata, jadi begitu. Sebuah pemikiran aneh muncul di benak Lu Fan. Dia telah mencari Kung Fu Yang Si selama bertahun-tahun, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Dia masih bertahan seperti ini. Sungguh suatu prestasi ketekunan. Dikelilingi oleh sekelompok orang yang tidak menyadari situasinya, mereka berbicara dengan keras jika kamu mengalahkan orang suci, kamu akan menjadi orang yang ditakdirkan. Jadi, setelah kita mengalahkan orang suci, kita bisa pergi ke Kerajaan Dewa Utara. Saya pikir Anda tidak akan pergi ke sana begitu saja, saya mungkin akan bisa menjadi putra suci di Kerajaan Dewa Utara. Orang suci itu mendengar teriakan seperti itu, tetapi dia tidak marah, dia tersenyum dan berkata yang mulia, saya pikir Anda mengerti. Tentu saja Kaisar Qin Sang mengerti, dan dia mengetahuinya lebih hati-hati, dia bahkan tahu bahwa jika orang suci itu tidak dapat menemukan orang yang ditakdirkan, dia akan menjadi seperti pendahulunya di masa lalu, layu oleh angin. Kaisar Qin Sang berkata dengan lantang kalau begitu, mari kita temukan orang suci Tiange. Mereka yang datang ke Yaoci untuk perjamuan hari ini semuanya adalah pilar Wuan. Jika ada seseorang yang ditakdirkan menjadi orang suci di Wuan, mereka pasti ada di sini. Gadis suci berkata Han Yan juga berpikir begitu. Hari ini Han Yan ingin mendirikan sebuah cincin dan menantang semua talenta muda di Wuan. Siapapun yang ingin naik ring dapat bersaing dengan saya. Jika dia bisa mengalahkan aku sepenuhnya, itu akan menjadi aku. Orang takdir. Jika dia laki-laki, Han Yan akan menikah dengannya dan melindunginya untuk berlatih di Tiange. Jika dia seorang wanita, dia akan diundang untuk berkomunikasi dengan Kerajaan Dewa Utara, dan Tiange bersedia memberinya nama orang suci. Sejak saat itu, keduanya baik bagi negara untuk membentuk aliansi selamanya, tanpa mengangkat senjata. Kata-kata orang suci itu terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Banyak pemuda yang terkejut dan berkata, jika saya menang, bisakah saya menikah dengan orang suci? Bukankah ini kontes merekrut pengantin? Saya, seorang Junji dari Wuan, dapatkah menikah dengan orang suci dari Kerajaan Dewa Utara? Yang mulia orang suci, apakah yang Anda katakan itu benar? Kaisar Qin Sang tertawa 3 kali, bertepuk tangan dan berkata oke. Jika orang suci itu benar-benar menemukan orang yang ditakdirkan di Wuan, itu akan menjadi berkah bagi kedua negara. Naik tahta. Kaisar Qin Sang melambaikan tangannya, dan semua pavilion di Yaoci tiba-tiba terpisah di kedua sisi. Ikan di kolam tenggelam ke dasar, dan teratai warna-warni menghilang. Segera setelah itu, sebuah cincin dengan radius beberapa puluh kaki muncul dari kolam Yao. Formasi tersebut menyelimuti arena, dan saat berikutnya, arena perlahan melayang di udara. Kaisar Qin Sang tersenyum dan berkata gadis suci Tiange, Anda puas dengan arena ini. Orang suci itu tersenyum ringan dan berkata ternyata yang mulia telah mempersiapkannya sejak lama. Kemudian Han Yan naik ke atas panggung. Setelah mengatakan itu, orang suci itu dengan ringan mengetukkan kakinya ke tanah, dan kristal es muncul dari bawah kakinya, langsung terhubung ke cincin. Kristal es membentuk jalan surgawi, dan orang suci itu menginjak kristal es tersebut dan melayang ke atas ring. Orang suci itu berkata dengan lantang Wuan Junji, siapapun yang muncul lebih dulu, cobalah. Setelah mengatakan itu, orang suci itu dengan lembut berkedip dan tersenyum. Senyumannya begitu menawan sehingga dalam sekejap, semua prajurit muda kerajaan Wuan mulai bernapas dengan cepat. Orang suci itu melirik ke arah Lu Fan, dan makna di matanya sudah jelas. Lu Fan terkekeh saat melihat orang suci itu melakukan ini. Aku pergi dulu. Tiba-tiba, seseorang mau tidak mau melompat ke atas ring terlebih dahulu.
Banyak orang mengenal orang ini. Sangat mengesankan bahwa mereka memilih 16 besar di babak ketiga. Wan Guo kalah di tangan Tian Qingyang. Haha, Wan Guo datang lebih dulu. Sepertinya dia mengikuti kompetisi seleksi beberapa waktu lalu. Dia dikalahkan oleh pedang Tian Qingyang. Aku merasa marah. Hari ini, dialah orang pertama yang mengganggu orang suci itu. Berada di 16 besar seleksi. Keahliannya cukup bagus. Mari kita lihat hari ini apakah dia bisa memamerkan kejayaan Wuan saya. Saya khawatir dia akan menang secara tidak sengaja. Jika saya memperbaruinya secepat mungkin, saya akan menjadi menantu kerajaan Dewa Utara. Titik. Teriakan, kekal, Musa, mereka selalu menjadi orang yang suka menggoda. Kemanapun Anda pergi. Mereka semua adalah karakter yang takut akan kekacauan. Semua negara naik ke panggung. Pertama, dia menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangannya ke arah Bunda Suci dan berkata, Bingsu. Semua bangsa, tolong beri saya nasihat, Yang Mulia Bunda Suci. Orang suci itu memandangnya dengan tenang. Mengangguk sedikit. Wan Guo menegakkan punggungnya. Senjata itu langsung berada di tangannya. Yang Mulia Orang Suci, tolong. Orang suci itu menjawab dengan tenang tolong. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Energi di tubuh Wan Guo tiba-tiba terlepas. Momentumnya sungguh mencengangkan. Tidak ada satu gerakan pun yang dilakukan terakhir kali. Kalah dari Tian Qingyang. Itu sungguh mempermalukannya. Hari ini saya akan melawan Sein. Wan Guo mengambil keputusan. Ini harus terlihat lebih baik. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Kuncinya adalah menggunakan latihan Lo. Tunjukkan secara menyeluruh. Butuh banyak usaha untuk melatih beberapa gerakan indah. Seni bela diri yang kuat. Semula direncanakan pada saat seleksi. Biarkan dunia melihat penampilan heroik Anda. Namun segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Akhirnya mencapai 16 besar. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Saat dunia sedang menyaksikan, namun langsung dibunuh oleh Tian Qingyang. Sapu dengan satu gerakan. Frustrasi di hati semua bangsa. Siapa tahu, orang kalah. Setidaknya untuk beberapa putaran. Gunakan semua gerakanmu. Sungguh suatu kehormatan untuk kalah. Setelah kalah, masih banyak remaja putri dan menantu perempuan yang mengejar saya di jalan meminta tanda tangan. Dan dia, orang-orang di ibu kota sekarang. Mereka semua menyebutnya batu pelatihan. IWC. Karena hanya batu pelatihan yang tidak akan melawan. Biarkan orang lain membantai Anda. Juga di 16 besar. Hal yang sama berlaku untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa kesenjangannya begitu besar? Hati semua bangsa tidak marah. Tidak meyakinkan. Hari ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk mendapatkan kembali wajahnya. Pertempuran ini pasti akan menarik perhatian dunia. Senjatanya diangkat. Wan Guo akan mengambil tindakan. Tapi saat berikutnya, semua orang kemudian melihat kekuatan di Wan Guo. Ini sebenarnya mulai mengembun menjadi es dengan cepat. Dan bangsa-bangsa itu sendiri, seperti patung. Ekspresi wajahnya sedih. Tampaknya sedang berjuang. Tapi aku tidak bisa bergerak. Dingin sekali. Saya tidak tahu kapan. Bergegas ke tubuhnya. Pada saat ini, hanya dengan begitu setiap orang dapat melihat jejak semua bangsa. Ada benang es yang halus. Itu telah terhubung ke tangan orang suci. Orang suci itu tetap tidak bergerak. Dia hanya menatap Wan Guo dengan senyum tipis. Segera semua negara, itu benar-benar beku, seiring dengan kekuatan di tubuhnya. Bersama-sama mereka dibuat menjadi patung es. Titik-titik cahaya bersinar, kristal esnya transparan. Wan Guo membuka mulutnya, ingin menangis tapi tidak ada air mata. Saya sangat ingin berteriak, setidaknya biarkan saya mengambil satu gerakan. Disayangkan, kenyataannya kejam. Wan Guo ada di tempat. Es tersapu angin dingin. Sekaligus, banyak pejuang. Seluruh tubuh kaget. Es terhebat. Di sebelah Lu Fan, kakak senior itu bergumam. Lu Fan melihat lebih hati-hati, khususnya. Dia benar-benar menerima telapak tangan dari orang suci. Ketahui lebih banyak tentang kekuatan orang suci. Ini tidak sesederhana es pamungkas. Kekuatan orang suci, itu adalah kekuatan dingin yang mengerikan yang dapat membekukan darah seseorang menjadi es. Seorang pejuang biasa, saya takut selama itu terjadi. Tidak ada pilihan selain menyerah. Negara-negara miskin, itu berubah menjadi es batu segera setelah muncul. Sekali lagi, tidak ada tindakan yang dilakukan. Sepertinya dia punya julukan untuk batu pelatihan ini. Cepat atau lambat dia akan masuk daftar nasional. Cinta biadab tanpa pop-up. Satu-satunya judul. Bawa dia turun. Jika dia tidak mendapat pengobatan, akan ada gejala sisa. Orang suci itu berkata dengan lembut. Langsung, beberapa penjaga lapis baja emas bergegas ke platform tinggi. Singkirkan semua bangsa. Orang-orang lainnya melihat keadaan dunia yang menyedihkan karena dibekukan. Ekspresinya berbeda. Ada lagi yang mau ikut.
Tatapan orang suci itu menyapu seluruh penonton. Pada saat ini, kepala keluarga Liu melihat ke belakang. Dia berkata dengan keras, Liu Zhen, mengapa kamu tidak naik dan mencoba? Liu Zhen melihat kabar terbaru Seng dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan, saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika saya naik. Kepala keluarga Liu berpikir sejenak. Menurutku Liu Zhen benar. Dia menatap ujung jari orang suci itu. Kepala keluarga Liu tahu. Cara es ekstrim yang mencair ke langit dan bumi. Tutup semuanya. Melanggar semua hukum. Bekukan kekosongan. Budidaya orang suci di jalur ini. Saya khawatir ini telah mencapai level prajurit Tiangang. Mungkin, orang suci itu sendiri. Dia adalah pria Tiangang yang kuat. Keluarga Si Chen berdiri perlahan dan berkata, biar aku coba. Kepala keluarga Si awalnya tercengang. Kemudian dia segera mengirimkan pesan kepada Si Chen. Jangan impulsif. Si Chen menutup telinga terhadap perkataan kepala keluarga Si. Cepat naik ke panggung. Lihatlah orang suci itu. Si Chen berkata, yang mulia orang suci. Mohon. Orang suci itu mengangguk. Berkata Tuan Si, mari kita keluarkan perisai Suan Jue dulu. Begitu pernyataan ini keluar, itu juga menarik banyak orang untuk kagum. Orang suci itu datang ke Wuan untuk pertama kalinya. Dia sebenarnya tahu tentang perisai Suan Jue dari keluarga Si. Pengetahuan apa ini? Mungkinkah itu sebelum dia datang? Persiapannya sudah cukup. Di Yaochi, saya khawatir hanya Lu Fan yang tidak terkejut. Karena hanya Lu Fan yang tahu. Santo beberapa waktu lalu, tepat di dalam ibu kota. Kami juga memesan banyak kursi untuk menonton dari tribun. Si Chen dan yang lainnya sudah sangat tua. Jika dia tidak tahu, itu aneh. Si Chen mengeluarkan perisai Suan Jue dengan wajah waspada. Baju besi geng menutupi tubuh. Perisai Suan Jue bersinar terang. Segera, Si Chen langsung menemui orang suci itu. Bergegas. Satu tendangan. Si Chen menginjak tanah dengan keras. Masuk ke perisai Suan Jue. Ada energi kuat yang tak terduga mengalir keluar. Ruang di sekitarnya hancur satu demi satu. Mengungkap kehampaan yang gelap. Bayangan di belakangnya seperti beruang. Lu Fan sedikit terkejut. Si Chen telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini. Tangan ini menyerang dengan perisai. Si Chen yang asli tidak dapat melakukannya. Mata kepala keluarga Si berbinar. Dia agak mengerti apa yang sedang dilakukan Si Chen. Dia mencerahkan. Saya khawatir Si Chen telah menyentuh beberapa jenis seni bela diri. Jadi ada kebutuhan mendesak untuk berjuang. Pertarungan hidup dan mati dengan yang kuat. Tampaknya, orang suci itu adalah orang yang kuat di mata Si Chen. Dia benar-benar menggunakan orang suci sebagai batu asahan. Orang suci itu melihat tindakan Si Chen. Saya segera memahami sesuatu. Di mata kristal es, ada kilatan cahaya biru. Dorong sedikit ke depan dengan kedua tangan. Orang suci itu berkata dengan lembut, itu membeku sejauh ribuan mil. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Es hitam menyebar. Tidak peduli itu adalah kekuatan langit dan bumi. Atau kekosongan yang rusak. Semuanya langsung membeku. Si Chen, yang bergegas ke depannya, langsung dikepung dan dilindungi. Benar-benar beku. Si Chen masih ingin berjuang. Gang Jin memukul es dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat berikutnya, orang suci itu menghadap ke arahnya. Sedikit saja. Kilatan cahaya biru menembus tubuhnya. Tiba-tiba, Si Chen tetap di tempatnya. Tidak lagi mampu menolak. Hilang. Kepala keluarga Si bergumam tidak percaya. Semua pejuang, semua orang tersentak. Orang suci itu melambaikan tangannya dan menyapu batu beku Chen dari atas ring. Bahkan dengan kekuatan Si Chen, dia bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun di depannya. Orang suci itu tersenyum, berbalik dan lihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, seorang pejuang dari kerajaan Wuan. Dia tidak setingkat ini. Dia ingin menjadi takdirku. Ini tidak mungkin. Anda berkata begitu. Tuan Lu Fan, apakah Anda berencana untuk datang dan menantang saya? Mata mereka menyatu, dan dalam sekejap, mereka semua tertuju pada Lu Fan. Dengan ekspresi tenang dan ekspresi seperti biasa, Lu Fan memandang orang suci itu tetapi tidak berniat untuk bangun. Dia akhirnya mengerti apa permintaan yang dikatakan orang suci itu kepadanya, dan pihak lain akan datang untuknya. Pasti ketika mereka bertemu untuk kedua kalinya di antara penonton, orang suci itu menamparnya, tetapi itu tidak berpengaruh, jadi dia menarik perhatiannya. Lu Fan? Ini Lu Fan lagi. Kok gongnya dibunyikan di 10 tempat, tapi dia ada di 9 tempat. Kenapa orang suci itu memanggil namanya secara spesifik? Lu Fan baru saja datang ke sini dengan kereta yang mulia orang suci. Mungkinkah orang suci itu benar-benar menyukai Lu Fan? Tidak mungkin. Menurutku Lu Fan ini tidak begitu tampan sehingga wanita tidak bisa menahan diri. Mengapa wanita cantik dimanapun jatuh cinta padanya? Wukongling dari Sungai Yong'an, Nona Tantai Ge dari keluarga Tantai, dan sekarang yang mulia orang suci. Apakah anak ini terlahir sebagai anak nakal?
Titik 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 titik. Semua orang berbicara tanpa henti, dan Kaisar Qin Sang tertawa lebar. Beralih ke Perdana Menteri Lu, yang pertama di sebelah kiri, dia bertanya, Lu Qing, apakah kamu tahu hubungan antara Lu Fan dan orang suci? Perdana Menteri Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tetapi melihat situasinya, orang suci itu tampaknya sangat tertarik pada Lu Fan. Kaisar Qin Sang tersenyum dan berkata, Anda berkata, jika Lu Fan turun ke lapangan dan mengalahkannya, bukankah? Perdana Menteri Lu tersenyum dan berkata, itu bagus sekali. Mata semua orang tertuju pada Lu Fan. Jika pandangan bisa menghabisi, Lu Fan mungkin sudah menjadi sarang lebah sekarang. Dengan ekspresi tenang, Lu Fan berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah orang suci dan berkata, Yang mulia, anak laki-laki itu terluka parah beberapa waktu yang lalu dan belum pulih. Dan dalam beberapa hari, akan ada hidup dan mati pertempuran. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak akan bisa bertarung dengan Anda hari ini. Yang mulia orang suci telah memanfaatkan Anda, mohon maafkan saya. Ada sesuatu yang sedikit aneh pada ekspresi orang suci itu. Dia sepertinya tidak menyangka Lu Fan akan berani menolaknya. Ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak wajar. Kaisar Qin Sang juga terkejut sesaat, dan terkekeh Lu Fan ini. Dia bahkan menolak orang suci. Bukankah dia terkenal sebagai seorang penggoda wanita? Dikatakan bahwa ada banyak wanita cantik di sekitarnya. Hari ini saya melihat yang tiada taranya cantik seperti Sein, tapi kamu tidak tergoda sama sekali. Perdana Menteri Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, ada banyak wanita cantik di sekitar Lu Fan, tapi dia sama sekali bukan orang yang penuh nafsu. Haha, saya khawatir orang suci itu salah perhitungan dalam hal ini, dan sekarang dia sedikit malu. Seolah membenarkan perkataan Perdana Menteri Lu, Dewi Suci berkata dengan tidak wajar, Tuan Lu Fan, kita hanya melakukan 2 gerakan, sampai kita mengenainya, yang satu tidak akan melukai hidup kita, dan yang lainnya tidak akan berbahaya. Ayo naik dan bertarung, apa salahnya? Lu Fan berkata dengan tenang, Yang mulia, mohon jangan memaksakan diri pada saya. Ada banyak prajurit di Wuan, dan ada lebih banyak prajurit yang lebih kuat di Yaoqi malam ini. Satu lagi dari saya tidak lebih, dan satu lebih sedikit dari saya tidak kalah. Saya pikir orang lain harusnya sangat bersedia berperang melawan Yang mulia orang suci. Setelah mengatakan itu, Lu Fan dengan tenang duduk kembali. Orang-orang dari keluarga lain tertawa ketika melihat penampilan Lu Fan. Liu Zhen berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Lu Fan ini tahu bagaimana melindungi dirinya dengan bijak. Dia tahu bahwa dia memiliki status rendah dan tidak boleh memprovokasi orang suci. Dia agak sadar diri. Kesan saya tentang dia telah sedikit berubah. Dari keluarga Sui, Sui Sikuan berkata dengan lembut, Lu Fan ini sangat sombong bahkan ketika dia menolak. Sungguh tidak menyenangkan untuk menontonnya. Sui Qianru berkata dengan dingin, saudaraku, jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga sombong. Sui Sikuan menoleh untuk melihat ke arah Sui Qianru dan berkata, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Di keluarga Tantai, Tantai Ge tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka Lu Fan ini sebenarnya bukan seorang penggoda wanita. Kepala keluarga Tantai mengerutkan kening dan berkata, saya harap dia bejat. Tantai Ge terkejut, kenapa? Kepala keluarga Tantai menggelengkan kepalanya dan berkata, GR-ku yang bodoh, kenapa kamu tidak mengerti? Jika dia adalah orang yang penuh nafsu, maka dengan penampilanmu, kamu pasti memiliki kesempatan untuk memikatnya ke Tantai Ge. Jika tidak, bagaimana dia bisa berpikir begitu? Merekrut dia sebagai menantu mungkin akan menjadi semakin sulit di masa depan. Di atas ring, wajah orang suci itu berubah jelek, bibirnya bergerak sedikit, dan orang suci itu menatap Lu Fan di depan semua orang dan mulai menyampaikan pesan. Tiba-tiba, telinga Lu Fan mendengar suara orang suci itu mengertakkan giginya. Lu Fan, kamu berjanji padaku bahwa jika aku punya permintaan, kamu pasti akan menurutinya. Lu Fan memandang orang suci itu dengan senyum tipis. Dia tidak menyampaikan pesan itu, tetapi berkata dengan keras, Yang mulia orang suci, saya minta maaf. Saya berkata, tolong jangan terlalu mempermalukan saya. Sekarang, permintaan Anda, aku benar-benar itu tidak bisa dilakukan. Jika Wu Yan mengatakan sesuatu kepada Yang mulia orang suci, Lu Fan akan pergi. Setelah bangun, Lu Fan mengepalkan tinjunya pada Kaisar Qin Sang dan berkata, Yang mulia, mohon izin Anda. Kaisar Qin Sang memandang Lu Fan, lalu ke orang suci, dan berkata sambil tersenyum, Lu Fan, karena lukamu belum pulih, kamu harus kembali dulu. Yang mulia orang suci, jika kamu benar-benar ingin bersaing dengan Lu Fan, kenapa tidak? Mari kita tunggu sampai dia menyelesaikan pertandingan terakhirnya dalam beberapa hari. Wajah orang suci itu sangat dingin, dia memandang Lu Fan dan berkata, jadi, asap dinginnya tiba-tiba. Jangan kaget, Tuan Lu Fan. Ketika pertarungan hidup dan mati Anda berakhir dalam beberapa hari, Anda pasti akan bertanya, Tuan Lu Fan, mohon nasihatnya. Lu Fan merespons dengan lembut dan berbalik untuk pergi. Ling Yao,
Han Feng dan yang lainnya ingin mengikuti, tetapi Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata kalian terus makan, jangan sia-siakan yang enak. Han Feng tersenyum dan berkata adik laki-laki Lu Fan, jangan khawatir. Saat kami kembali, kami pasti akan membawakanmu makanan lezat. Lu Fan mengangguk dan pergi. Punggung Lu Fan yang kesepian diserahkan kepada semua orang, dan Lu Fan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Sejujurnya, daripada mengadakan jamuan makan seperti itu, dia lebih memilih pergi ke toko Fatih Dong untuk minum. Senyuman itu benar-benar hilang dari wajah orang suci itu. Seolah-olah es ribuan tahun menutupi wajahnya, orang suci itu berkata dengan dingin apakah ada seniman bela diri lain dari Wuan yang ingin berkompetisi. Apakah benar-benar tidak ada yang tersisa? Suaranya agak sarkastik, yang membuat wajah Kaisar Qin Sang terlihat sedikit tidak sedap dipandang. Tetapi bahkan si Chen baru saja kalah, dan kebanyakan orang tidak berani berdiri lagi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Biarkan aku mencobanya. Semua orang melihat sekeliling dan melihat sesosok tubuh. Angin sedang tidur siang. Begitu dia melompat ke atas ring, Feng Xiaoxiao berkata yang mulia orang suci. Izinkan saya membantu Anda dengan beberapa gerakan. Orang suci itu memandang Feng Xiaoqiu dan berkata, kamu masih bisa melakukannya. Segera, kekuatan geng Feng Xiaoqi melonjak ke langit, dan tingkat budidaya Tiangang setengah langkahnya langsung terbuka. Pada saat ini, orang suci itu akhirnya mengeluarkan senjatanya, dan sebuah pedang panjang muncul di telapak tangannya. Seluruh Yaoqi sepertinya tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin. Pedang ilahi es Wanzai, Feng Xiaoqi berkata sambil tersenyum. Orang suci itu mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Feng Xiaoqi, wajahnya dingin. Pada saat yang sama, Lu Fan tiba-tiba dihentikan oleh seseorang ketika dia meninggalkan kota kekaisaran. Ia terbungkus jubah hitam, sehingga sulit untuk melihat wajahnya. Lu Fan berhenti dan bertanya dengan ragu siapa kamu. Pria itu tidak mengangkat kepalanya, tetapi berkata dengan suara serak seseorang memintaku untuk memberimu benda ini. Saat dia mengatakan itu, orang itu melemparkan sesuatu, berbalik dan pergi. Lu Fan mengambil benda itu dan melihatnya dengan hati-hati, di telapak tangannya, ada sebuah plakat batu giok. Di depan ada kata Danta, dan di baliknya ada kata Penatua Lu Fan, 4 karakter besar. Danta, lebih tua, Lu Fan sangat ragu dengan apa yang sedang terjadi. Mendongak, Lu Fan memandang pria berjubah hitam yang pergi dengan tergesa-gesa, alisnya menegang. Lu Fan berteriak tunggu sebentar. Pria berbaju hitam itu sepertinya tidak mendengar tangisan Lu Fan dan terus berjalan ke depan. Lu Fan melompat, menginjak Zixia King Yun Step, dan mengejarnya dengan cepat. Pria berjubah hitam sepertinya menyadari bahwa Lu Fan sedang mengejarnya, dan dia segera berakselerasi. Gerakannya seperti kilat, tubuhnya ditutupi dengan cahaya hitam, dan dia menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Energi geng di tubuh Lu Fan segera dilepaskan, dan dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melacak pria berjubah hitam itu. Dalam sekejap, Lu Fan menggunakan gangkinya untuk mengunci sosok pria berjubah hitam yang pergi dengan cepat. Jika 13 tahu bahwa Lu Fan telah mencapainya dengan begitu mudah, dan bahwa seorang pembunuh profesional harus berlatih selama 5 tahun untuk menguasai pelacakan Gang Jin, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan langsung muntah darah. Benar-benar tidak ada perbandingan antar manusia. Beberapa hal mungkin memerlukan beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun latihan berulang-ulang agar orang biasa dapat menguasainya, tetapi bagi para jenius, ini hanya masalah sekilas. Namun bagi seorang jenius di antara para jenius seperti Lu Fan, tidak perlu melihatnya, coba saja dan pasti selesai. Kecepatannya meningkat menjadi yang tercepat, dan Lu Fan serta jubah hitamnya seperti dua hantu yang berjalan melintasi kota, berkelok-kelok ke depan. Kemanapun ia melewatinya, selalu ada angin kencang. Bahkan jika Anda berlari di jalan yang ramai, melewati pejalan kaki yang mencari bunga dan pohon willow di malam hari, atau penjudi, mereka lewat seperti angin. Orang lain tidak dapat melihat kedua sosok itu dengan jelas. Semakin Lu Fan mengejarnya, semakin dia menyadari bahwa pria berjubah hitam ini jelas bukan seorang pejuang, tetapi seorang pemurniki. Teknik pergerakannya tidak melibatkan gerakan dan penghindaran seorang pejuang, melainkan murni mengandalkan pemahamannya tentang kekuatan langit dan bumi. Ia dapat mengendalikan angin langit dan bumi di kakinya, mengendalikan kekuatan ruang, dan melakukan perjalanan melalui ruang yang tak terbatas. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pejuang. Lu Fan mengikuti di belakangnya, terus-menerus mendorong kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, mempercepat pengejarannya. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang. Ibarat kereta yang melaju kencang yang tiba-tiba berhenti, atau seperti sambaran petir yang tiba-tiba menghilang. Situasi aneh dan tidak masuk akal ini membuat Lu Fan hampir muntah darah. Namun segera, Lu Fan menyadari bahwa pihak lain telah menemukan cara untuk menghindari pelacakan spiritualnya. Sial, pemurniki juga terkenal dengan penelitiannya tentang lautan kesadaran,
bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui cara melacak kesadaran spiritual. Dengan metode Lu Fan saat ini, setelah lawan menghilangkan jejak spiritualnya, sangat sulit bagi Lu Fan untuk menemukannya. Sosok itu berhenti, dan Lu Fan memutuskan untuk menggunakan metode bodoh. Dia menduga pihak lain tidak bisa terus maju dengan cepat, jika tidak, kekuatan langit dan bumi di sekitarnya pasti akan meninggalkan jejak, dan itu tidak akan pernah begitu damai. Gang Qi dilepaskan, dan Lu Fan berteriak pelan bubar. Kekuatan langit dan bumi di sekelilingnya tiba-tiba disingkirkan olehnya, dan energinya seperti angin yang meniup segalanya, tidak meninggalkan apapun di jalurnya. Lu Fan menutup matanya rapat-rapat dan merasakan kekuatan dari kekuatan tersebut dilepaskan. Dia percaya bahwa jika pihak lain tersentuh oleh kekuatannya, dia pasti akan melawan. Tidak peduli praktisi Qi macam apa dia, begitu dia merasa kekuatan langit dan bumi tidak berada di bawah kendalinya, dia pasti akan panik. Lu Fan telah menghitung ini dengan benar, dan sekarang saatnya melihat apakah pihak lain akan muncul. Tiba-tiba, Lu Fan melihat bayangan gelap berkedip di depannya di sebelah kiri. Gang Qi yang bergegas ke kiri depan sepertinya terhalang oleh sesuatu. Di sana, Lu Fan sangat gembira dan terbang untuk mengejar ketinggalan. Dengan tubuhnya terbang di udara, Lu Fan akhirnya melihat sosok berjubah hitam yang melaju kencang. Hatiku sedikit tergerak, orang ini sepertinya sedang menuju ke arah Danta. Lu Fan membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedangnya yang tajam, menatap jubah hitam yang masih berlari menyelamatkan nyawanya. Setelah melihat lintasan pergerakan lawan, Lu Fan melemparkan pedang beratnya yang tak berujung dalam sekejap. Ledakan, pedang tajam tanpa ujung tiba-tiba menghantam jubah hitam itu seperti senjata dewa dari surga. Pada saat kritis, jubah hitam hanya punya waktu untuk melepaskan vitalitasnya, dan dinding api hampir tidak bisa menghalangi pedang berat yang tak bermata itu. Namun kekuatan dahsyat pada pedang itu masih menjatuhkannya ke dalam sebuah rumah. Ledakan, kerikil berceceran. Segera, teriakan terdengar di dalam rumah. Ya Tuhan, siapa itu? Segera lapor ke polisi, ada perampok yang datang. Lampu dinyalakan, dan seorang lelaki tua gemuk muncul di dalam rumah bersama istri dan anak-anaknya. Ia memandang ngeri ke dinding yang tiba-tiba berubah menjadi puing-puing dan lelaki berjubah hitam yang jatuh ke halaman. Sosok Lu Fan tiba-tiba jatuh di depan mereka bertiga. Dia berbalik dan mengeluarkan segenggam koin emas. Lu Fan memasukkannya ke tangan lelaki tua gemuk itu dan berkata, "Diam." Lelaki tua gendut itu beserta keluarganya memandangi koin emas yang ada di tangannya. Mereka terkejut sesaat, lalu segera bersembunyi di dalam kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan melihat keluar melalui jendela. Perlahan berjalan ke arah jubah hitam, mengangkat tangannya, dan menerbangkan kembali pedang berat tanpa ujung itu. Lu Fan menatap jubah hitam itu dan berkata, "Siapa kamu?" Dengan mengatakan itu, Lu Fan melepas jubah dan topi di kepala jubah hitam itu. Apa yang terungkap adalah wajah asing. Orang ini adalah pria parubaya berusia 30-an atau 40-an dengan beberapa bekas luka di wajahnya. Suara pria itu serak dan berkata, "Tuan Lu Fan, Anda benar-benar pandai berkultivasi. Dia layak menjadi penatua di usia yang begitu muda." Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, "Apakah aku mengenalmu?" Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mengenalku. Tapi aku mengenalmu." Setelah mengatakan itu, pria itu terkekeh, dan pada saat yang sama dia perlahan-lahan mengeluarkan tanda dari tangannya dan berkata, "Saya Diaken Danta, Zhao Mingyu." Lu Fan mengambil tanda itu dan melihatnya. Dia juga yang mengambil tanda dan Deken. Secara alami, dia tahu bahwa tanda di tangan pria itu 80% asli. "Diakon Danta, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Apa yang terjadi?" Lu Fan mengembalikan tanda itu kepada Zhao Mingyu dan bertanya. Zhao Mingyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Penatua Lu, jangan tanya saya. Saya juga tidak tahu. Misi saya adalah memberi Anda tanda lalu pergi lebih awal dan kembali lebih awal." Lu Fan tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Lalu kenapa kamu melarikan diri?" Zhao Mingyu berkata dengan sedikit sedih, "Jangan mengejarku." Lu Fan berkata dengan keras, "Jika kamu melarikan diri, aku tidak akan mengejarmu." Keduanya saling menatap, lalu tertawa terbahak-bahak. Zhao Mingyu berdiri, menutupi dadanya, dan berkata, "Penatua Lu, saya tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik. Jika Anda benar-benar ingin mengetahuinya, saya sarankan Anda pergi ke pagoda dan sendiri." Lu Fan melihat tanda di tangannya, mengangguk dan berkata, "Kamu harus tahu siapa yang memintamu datang ke sini." Ekspresi Zhao Mingyu sedikit berubah, dan dia membungkuk dan berkata, "Penatua Lu, sebaiknya kamu bertanya pada dirimu sendiri." Lu Fan mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi ke pagoda dan sekarang." Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka segera pergi. Baru setelah Lu Fan menghilang dari rumah, lelaki tua gemuk itu keluar bersama istri dan anak-anaknya. Dia melihat ke arah mana keduanya pergi dan berkata dengan lembut, "Pria itu tadi agak mirip Lu Fan." "Nyonya tua, lihat pedang besar itu." "Tidak."
Wanita tua di sebelah saya berkata dengan nada menghina, Lu Fan lah yang memiliki pedang besar. Selama periode ini, ada banyak prajurit berjalan-jalan di jalanan meniru Lu Fan dan membawa pedang yang berat. Cepat tidur dan biarkan saya menghitung berapa banyak uang yang diberikan kepadaku. Orang tua gemuk itu memandangi tembok halamannya yang runtuh dengan bingung dan bergumam, bisakah prajurit biasa memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar? Setengah jam kemudian, Lu Fan dan Zhao Mingyu tiba di Danta. Meskipun hari sudah malam, bagian dalam pagoda dan masih seterang siang hari, dan masih ada aliran pemurniki yang tak ada habisnya datang dan pergi, tidak berbeda dengan siang hari. Ketika pemurniki ini melihat Lu Fan masuk, mereka semua menatap wajah Lu Fan beberapa kali lagi, seolah ingin memastikan apakah orang di depan mereka adalah Lu Fan, pendekar pedang Donghua yang baru-baru ini menjadi terkenal di seluruh ibu kota. Lu Fan tidak melihat siapapun yang dia kenal, dia melihat sekeliling dan bertanya, Diakon Zhao, siapa yang harus saya tanyakan? Zhao Mingyu menjawab, lantai 97 pagoda dan... Wajah Lu Fan sedikit berubah dan dia berkata, apakah kamu yakin? Zhao Mingyu menjawab, oke. Lu Fan mengangguk, mengeluarkan sebotol ramuan dan menyerahkannya kepada Zhao Mingyu. Maaf, Diakon Zhao, aku memberimu pedang hari ini. Zhao Mingyu menerimanya sambil tersenyum dan melihat Lu Fan berjalan ke pagoda dan... Setelah beberapa saat, Zhao Mingyu mengalihkan pandangannya, menoleh dan berkata di belakangnya, hantu tua Su, kamu menyakitiku kali ini. Aku hampir terbunuh oleh pedangnya. Perlahan, hantu Su tua, yang mengalami masalah dengan Lu Fan di Danta, muncul dari Zhao Mingyu. Wajahnya jelek, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah dia benar-benar sekuat itu? Zhao Mingyu mengangguk dan berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa dia lebih kuat dari yang Anda pikirkan sekarang. Jika Anda ingin menguji kekuatan seseorang di masa depan, jangan pernah datang kepada saya. Saya hampir dibunuh oleh Anda hari ini. Tahukah Anda apa yang diberikan padanya di atas? Apa itu? Hantu tua Su berkata dengan heran, itu hanya perintah Diaken, apalagi yang bisa dilakukan. Perintah Diaken yang diberikan kepadanya oleh Penatua mau diambil oleh Tuan Xingchen, dan sekarang perintah itu dikembalikan kepadanya. Zhao Mingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu adalah perintah Diaken, apakah saya akan begitu menghormatinya? Su Laogui, tahukah Anda bahwa perintah yang diberikan kepadanya oleh atasan adalah perintah yang lebih tua? Seolah disambar petir, hantu Su tua membeku di tempat dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Tuan Xingchen bisa menunjuk Penatua begitu saja? Tidak, saya ingin memprotes keputusan ini. Zhao Mingyu terkekeh dan berkata, Yang Mulia Xingchen. Tidak, Anda salah. Perintah ini tidak dikeluarkan oleh Yang Mulia Xingchen, tetapi oleh seseorang yang lebih berkuasa dari Yang Mulia Xingchen. Orang yang baru saja kembali ke pagoda dan... Hantu tua Su gemetar dan duduk di tanah. Tidak. Zhao Mingyu mengangguk dan berkata, saya khawatir itulah faktanya. Saya menyarankan Anda untuk menjauh sejauh mungkin dari Lu Fan di masa depan. Hantu tua Su tiba-tiba menelan seteguk besar air liur. Lantai 95, lantai 96, lantai 97. Ini adalah kedua kalinya Lu Fan pergi ke lantai 97 pagoda alkimia. Terakhir kali dia tiba, Tuan Xingchen mencabut perintah diakonnya di sini. Kali ini, begitu Lu Fan muncul, dia melihat pintu 97 terbuka, dan seorang pria parubaya berdiri di depan pintu. Tuan Lu Fan, kita bertemu lagi. Alisnya persegi, matanya seterang bintang, dan dia memiliki aura keluar dari dunia. Lu Fan berpikir lama dan tiba-tiba berseru, Yang Mulia Bintang. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, jarang Tuan Lu Fan masih mengingat gelar saya. Tolong, Tuan Lu Fan, saya sudah lama menunggu di sini. Lu Fan berkata dengan heran, menungguku. Kenapa? Kamu tahu aku akan datang. Kenapa kamu menungguku? Lu Fan mengajukan serangkaian pertanyaan, tetapi Tuan Xingchen tidak berniat menjawab. Sedikit menyingkir, Lu Fan berjalan ke pintu, apa yang muncul di depannya adalah lempengan batu biru yang familiar, mengarah ke kejauhan. Di sekitar lempengan batu biru, ada beberapa sosok mengambang, semuanya memandang Lu Fan dengan senyuman di wajah mereka. Lu Fan melirik mereka dan bisa merasakan aura misterius pada mereka, yang persis sama dengan aura Lord Xingchen di luar. Orang-orang ini mungkin seperti Yang Mulia Xingchen, pemurniki terbaik di pagoda dan, yang terhormat yang bertanggung jawab atas alam semesta. Lu Fan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah ujung lempengan batu biru, di mana sosok yang dikenalnya muncul. Tiba-tiba, Lu Fan terkejut dan bergumam, Tuan Wu Chen. Perlahan, Wu Chen berjalan ke depan, membuka tangannya ke arah Lu Fan dan berkata, Lu Fan, muridku yang baik, aku tahu bahwa dengan sifat penasaranmu, kamu pasti akan datang. Lama tidak bertemu. Keesokan paginya, matahari bersinar terang. Tadi malam adalah malam yang penuh dengan topik untuk orang-orang di ibu kota. Banyak hal yang patut didiskusikan terjadi malam ini. Apakah kamu mendengarnya? Tadi malam di Yaoqi,
gadis suci dari kerajaan Dewa Utara pergi ke ring untuk berkompetisi mencari takdir. Dia mengalahkan 7 atau 8 master di ibu kota kita berturut-turut. Wan Guo, Xi Chen, Feng Xiaoqiu, dan Sui Sikuan semuanya kalah. Pernahkah kamu mendengar, tadi malam, Nyonya Suci Kerajaan Dewa Utara berkompetisi dalam seni bela diri dan mengalahkan sejumlah besar pahlawan muda dari Wuan. Bahkan Feng Xiaoqi dan yang lainnya kalah. Nyonya Suci bahkan membuat pernyataan yang berani, siapapun yang bisa mengalahkannya akan menikahinya, siapa? Pernahkah kamu mendengar, tadi malam Putri Suci Kerajaan Dewa Utara memilih menantu laki-laki di Yaoqi, tapi tidak ada tuan muda kita dari Wuan yang mengalahkannya. Setiap orang yang naik ke panggung dikalahkan oleh Putri Suci. Sekarang orang-orang menertawakannya. Di mana kami orang Wuan? Pernahkah kamu mendengar, tadi malam, Nyonya Suci Kerajaan Dewa Utara menghabisi sekelompok pemuda dari negara Wuan saya. Setelah melakukannya, dia berkata bahwa anak buah Wuan saya tidak cukup baik. Apakah menurut Anda ini menjengkelkan atau tidak? Mengapa kita, orang-orang dari negara Wuan, tidak bisa bersikap baik? Jika Anda memiliki kemampuan, izinkan saya mencobanya, saya akan memberitahu dia apa itu Wuan Xiongfeng. Rumor tersebar di jalanan, toko teh, dan restoran. Berbagai versi rumor tersebut menyebar dengan cepat, dan hanya dalam beberapa jam, semua orang di seluruh ibu kota menyadarinya. Masalah Nyonya Suci Kerajaan Dewa Utara yang berperang melawan penguasa Wuan tiba-tiba memenuhi kota dengan keributan. Semua orang membicarakan tentang kekuatan orang suci dari Kerajaan Dewa Utara dan betapa tidak bergunanya dia kalah dari Xi Chen dan yang lainnya. Khususnya, kisah tentang Wan Guo yang dikalahkan secara langsung tanpa melepaskan satu gerakan pun telah dibicarakan berulang kali. Hanya 1 jam kemudian, daftar negara baru dirilis kembali, dan judul 10.000 kerajaan benar-benar berubah. Hanya saja itu bukan batu latihan aslinya, melainkan diubah menjadi seni bela diri satu gerakan. Artinya sederhana dan jelas, seorang pejuang yang bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Begitu nama ini keluar, Wan Guo meninggalkan ibu kota karena malu. Diperkirakan dalam hidup ini, saya tidak akan pernah merasa malu untuk kembali. Adapun Feng Xiaoqiu, Xi Chen dan lainnya juga kalah dalam aib. Dikatakan bahwa mereka semua digabungkan belum mengalami ratusan jurus di tangan Bunda Suci. Akibatnya, kekuatan Bunda Suci kini menjadi semakin dilebih-lebihkan di mulut orang-orang, dan rumornya cenderung menjadi semakin kuat. Semuanya. Berita baru, kudengar Bunda Suci memanggil nama Lu Fan di depan umum tadi malam dan ingin meminta Lu Fan melakukan beberapa trik, tetapi Lu Fan langsung menolak. Di kedai teh, seorang pria berdiri di atas meja dan berteriak keras. Kerumunan di sekitar mereka berkata, apakah ada hal seperti itu? Bukankah itu berarti satu-satunya lawan yang disukai gadis suci adalah Lu Fan? Itulah yang kupikirkan. Kudengar Lu Fan diundang oleh Bunda Suci untuk naik kereta. Mereka memasuki Yaoqi bersama-sama. Keduanya belum pernah bertemu satu sama lain dan tidak berada di negara yang sama. Orang suci pasti mengaguminya. Kultivasi Lu Fan, itu sebabnya dia membuat undangan. Dia hanya boleh menganggap Lu Fan sebagai lawannya. Sepertinya hanya Lu Fan yang bisa menghentikan orang suci sombong ini. Tian Qingyang mungkin akan melakukannya. Dia hanya perlu menunggu mereka berdua bertarung sampai mati. Lalu dia bisa menghabisi roh gadis suci ini. Kerumunan terus berteriak, dan tak lama kemudian berita tentang penunjukan orang suci dengan Lu Fan menyebar. Untuk sementara waktu, reputasi Lu Fan mencapai puncaknya lagi, seolah-olah dia telah menjadi penyelamat Wu Angwo. Saat ini, keluarga Han, yang seharusnya bahagia, berada dalam kekacauan hari ini. Han Wushuang berteriak keras kepada pelayan yang menjaga pintu apa. Lu Fan tidak pulang sepanjang malam. Pelayan itu mengangguk dengan jujur. Dan berkata, ya, Tuan Lu Fan, dia tidak kembali sepanjang malam. Di belakang Han Wushuang, Ling Yao berkata dengan cemas kemana dia bisa pergi jika dia tidak kembali sepanjang malam. Apakah dia akan diserang lagi? Terakhir kali saya pergi berbelanja dengannya, saya diserang. Begitu Ling Yao mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Han Wushuang berubah. Apakah ini benar-benar terjadi? Ling Yao mengangguk berulang kali, dan Si San, yang berdiri di belakang, juga berkata ya. Han Feng mengertakkan gigi dan berkata, orang pembawa sial, kakak muda Lu Fan tidak bisa mendapat masalah. Mungkinkah kakak muda Lu Fan pergi ke rumah bordil tertentu dan sangat bahagia karena dia belum bangun? Kakak senior menamparkan kepala Han Feng dan berkata diam. Han Wushuang berkata cepat dan kirim seseorang untuk mencarinya. Han Feng, bawa anggota keluarga dan tanyakan sekeliling. Kalian, ambil kartu nama saya dan pergi ke keluarga Lu untuk bertanya kepada Perdana Menteri Lu untuk mengetahui apakah dia tahu. Ling Yao melihat sekeliling, lalu tiba-tiba mengangkat Xiao Hei dan berjalan keluar. Kakak senior dan yang lainnya segera mengikuti dan berkata Ling Yao, kamu mau pergi kemana? Ling Yao berkata tanpa menoleh ke belakang saya tahu Lu Fan suka pergi ke kedai untuk minum.
Saya akan pergi melihat apakah dia ada di kedai itu. Kakak senior dan yang lainnya saling memandang dan berkata, kami akan pergi bersamamu. Semua orang bergerak cepat, Ling Yao berjalan berkeliling dan berdasarkan ingatannya, dia benar-benar menemukan kedai Fatidong. Segera, semua orang masuk. Memindai matanya, hanya ada beberapa sosok di kedai itu. Fatidong melirik Ling Yao dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu ada di sini? Di mana Lu Fan? Anak ini tidak ikut bersamamu hari ini. Ling Yao berkata dengan cemas kepada Fatidong, bos, apakah kamu melihat Lu Fan datang tadi malam? Fatidong mengerutkan kening dan berkata, tidak, apakah Lu Fan hilang? Ling Yao mengangguk sedikit dan berkata setelah dia meninggalkan Yao Chi tadi malam, dia menghilang. Ekspresi Fatidong sedikit berubah, dan beberapa orang di kedai itu mengerutkan kening, termasuk Liu Tua, Nyonya Yang, dan beberapa orang lainnya yang duduk di sudut. Fatidong berkata menghilang. Apakah dia tidak meninggalkan apapun di catatannya? Ling Yao menggelengkan kepalanya, dan saat ini, suara samar terdengar di kedai minuman. Mungkin dia dibunuh oleh pembunuh yang dikirim oleh keluarga Tian. Semua orang segera mengikuti suara itu dan melihat seseorang duduk di dekat pintu. Feng Xiaoqiu lah yang kalah dari gadis suci tadi malam. Terlihat dia masih terluka dan wajahnya pucat. Ling Yao mengerutkan kening dan bertanya, kamu adalah Feng Xiaoqi, apa yang baru saja kamu katakan? Tianjia. Feng Xiaoji mengangguk dan berkata itu benar. Saya pikir itu pasti Tianjia. Beberapa waktu yang lalu, Tianjia mengundang saya, mengatakan bahwa mereka akan memberi saya uang dan membiarkan saya menemukan kesempatan untuk menyakiti Lu Fan. Meskipun saya, Feng Xiaoji, tidak melakukan apapun dalam hidup ini, sulit diatur, tetapi masih memiliki intinya, jadi saya tidak setuju. Tetapi pria yang pergi bersama saya bernama Wu Jun tetap tinggal, dan dia mungkin setuju. Saya tidak tahu berapa banyak lagi orang-orang seperti ini yang diundang keluarga Tian. Sesuatu terjadi pada Lu Fan, tidak mengherankan. Fatidong berkata dengan dingin, Feng Xiaoqi, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Liu Tua juga bertanya apakah kamu yakin itu Tianjia? Feng Xiaoqi meletakkan mangkuk anggurnya, Xiangdong Fati dan Lao Liu menangkupkan tinju mereka dan berkata, Xiaoqi tidak berani berbohong, setiap kata adalah benar. Jika ada setengah kebohongan, saya ingin dihukum dengan kepala saya. Kakak laki-laki tertua gemetar karena marah, mengertakkan gigi dan berkata Tianjia. Chu Tian dan Chu Xing mengeluarkan senjata mereka dan berkata dengan keras, ayo pergi ke Tianjia. Keluarga Lu. Perdana Menteri Lu sedang duduk di halaman belakang, diam-diam memandangi anak-anak keluarga Han di depannya, dan bertanya Han Xiong. Apakah Lu Fan benar-benar hilang? Han Xiong berkata dengan suara keras, bagaimana ini bisa salah? Kamu belum pulang sepanjang malam. Aku belum pernah melihat saudara Lu Fan seperti ini. Pasti telah terjadi sesuatu. Perdana Menteri Lu mengerutkan kening dan berkata, apakah dia tidak diperbolehkan melakukan apapun sendirian? Ini hanya satu malam, sangat cemas. Han Xiong berkata dengan keras, Nona Ling Yao menghilang terakhir kali, dan sekarang saudara Lu Fan hilang. Tentu saja kita harus cemas. Jangan cemas, saya khawatir jika kita menunggu lebih lama lagi, tulang saudara Lu Fan akan hilang, tidak terlihat. Perdana Menteri Lu, beritahu saya jika ada berita tentang Lu Fan. Perdana Menteri Lu memutar matanya. Keluarga Han mengirim orang jahat untuk menanyakan kabar. Apakah mereka bermaksud membuatnya marah? Setelah bertepuk tangan, seorang pelayan tua berpakaian preman mendatangi Perdana Menteri Lu. Perdana Menteri Lu bertanya dengan lantang, pergi dan periksa apakah ada berita tentang Lu Fan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia pasti tidak akan ditangkap tanpa ampun. Dia pasti telah bertempur. Pelayan tua itu segera pergi, dan Lu Cheng berkata kepada Han Xiong dan yang lainnya, jangan cemas, duduk saja. Saya akan kembali dengan beritanya nanti. Saat dia sedang berbicara, Lu Yin muncul dari pintu halaman belakang sambil mendorong kursi roda dan berkata dengan keras, ada apa? Sepertinya aku pernah mendengar bahwa Lu Fan hilang. Sesuatu terjadi padanya. Perdana Menteri Lu menoleh untuk melihat ke arah Lu Yin dan berkata dengan lembut, kita akan mengetahuinya nanti. Lu Yin, silakan kembali dan istirahat dulu. Apakah lukamu sudah sembuh? Lu Yin mengangguk dan berkata, ini hampir selesai. Saya akan menunggu di sini juga. Jika Lu Fan benar-benar mati, saya masih ingin mendengar berita tentang dia secepat mungkin. Han Xiong memelototi Lu Yin dan berkata, apa yang dikatakan gadis kecil itu sungguh sial. Saudara Lu Fan tidak akan mati jika dia tidak mati. Lu Yin segera menatap tajam ke arah Han Xiong dengan senyuman di bibirnya, seolah dia sedang merencanakan bagaimana mengubah wajah beruang Han Xiong menjadi wajah pare. Setengah jam kemudian, pelayan tua berpakaian preman berjalan kembali dengan cepat, memegang catatan di tangannya dan menyerahkannya kepada Perdana Menteri Lu. Perdana Menteri Lu melihat catatan itu, mengerutkan kening, meremas catatan itu menjadi bola, meletakkannya di tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Tadi malam,
sebuah keluarga melihat Lu Fan dan Amen, dua pria berjubah hitam berkelahi, lalu keduanya pergi bersama. Han Xiong berkata dengan lantang, siapa itu? Siapa yang membuat masalah bagi saudara Lu Fan? Apakah dia tidak ingin hidup? Saya tidak tahu, sekarang saudara muda Lu Fan dianggap setengah dari keluarga Han kita, dan dia adalah orang yang akan terpilih ke final. Menantang seluruh lapangan. Ekspresi Perdana Menteri Lu sedikit berubah dan dia berkata, Anda benar. Pihak lain memprovokasi Istana Kekaisaran. Hanya ada sedikit orang atau keluarga dengan keberanian seperti itu di seluruh ibu kota. Setelah jeda, Perdana Menteri Lu berkata beberapa waktu yang lalu, keluarga Tian tampaknya takut Lu Fan akan mengalahkan Tian Qingyang, jadi mereka telah mencari berbagai peluang untuk melemahkan kekuatan Lu Fan. Saya mendengar bahwa mereka telah merekrut beberapa orang-orang dan meminta mereka menemukan cara untuk mengalahkannya. Lu Fan terluka, yang membuat Tian Qingyang menang dengan mudah. Sebelum Han Xiong selesai mendengarkan perkataan Perdana Menteri Lu, dia segera berdiri dan berkata dengan lantang, Tianjia, ternyata dia adalah orang menyebalkan dari Tianjia. Ayo pergi, lapor ke kepala keluarga dan selesaikan rekeningnya dengan Tianjia. Terakhir kali Han Yuaning, saya belum menyelesaikan rekeningnya dengan mereka, jadi mari kita selesaikan buku besar secara langsung kali ini. Begitu mereka mendengar kata keluarga Tian, mata semua anak keluarga Han memerah dan mereka pergi dengan marah. Perdana Menteri Lu memperhatikan mereka pergi, lalu tertawa pelan. Lu Yin juga tersenyum dan berkata dengan lembut, Lu Fan sama sekali tidak hilang oleh keluarga Tian. Kan? Perdana Menteri Lu tersenyum dan berkata, Lu Fan bertarung dengan pria misterius itu tadi malam, dan dia menang dengan satu pedang. Pemilik rumah mengatakan bahwa keduanya mengobrol sebentar sebelum pergi bersama. Sepertinya mereka tidak pergi bersama, akan memutuskan hidup atau mati sama sekali. Penampilan. Situasi seperti itu hanya berarti bahwa Lu Fan pergi untuk melakukan urusannya sendiri. Mungkin dia pergi menemui seseorang atau mendapatkan sesuatu. Singkatnya, tidak mungkin diserang oleh orang-orang dari Tianjia. Tianjia tidak akan mengirim orang ini. Dasar orang jahat, berurusanlah dengan Lu Fan. Tetapi beberapa hari yang lalu, Lu Fan benar-benar bertarung dengan para pembunuh yang dikirim oleh keluarga Tian. Perdana Menteri Lu berkata justru karena inilah semakin mustahil menjadi Tianjia. Ada pengalaman yang gagal. Tianjia harus memahami bahwa mereka tidak dapat mengambil tindakan lagi. Mereka telah menjadi sasaran. Jika mereka mengambil tindakan sekali lagi, bukankah itu terlalu bodoh? Tidak peduli apa yang terjadi pada Lu Fan, mereka akan kalah. Karena mereka tidak bisa menghadapi kemarahan yang mulia, keluarga Tian akan tetap menyelesaikan masalah. Lalu mengapa kamu ingin memimpin keluarga Han ke keluarga Tian untuk menimbulkan masalah? Lu Yin bertanya sedikit bingung. Perdana Menteri Lu berkata membuat masalah. Tidak, saya akan membiarkan keluarga Han pergi dan memukuli keluarga Tian. Jangan bertindak terlalu jauh. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka tidak perlu membayar harganya? Karena melakukan hal-hal licik. Ayo pergi, kumpulkan anggota keluarga, biarkan mereka menyebarkan berita ke keluarga lain, terutama keluarga Tantai, dan kita akan pergi ke gerbang Tianjia bersama-sama. Lu Yin tersenyum dan berkata hanya menonton kesenangannya, haha, aku paling menyukainya. Keduanya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak, seperti dua rubah, satu besar dan satu kecil. Surga, lapisan formasi, pegunungan hijau samar. Dalam formasi besar, cahaya mengalir, dan beberapa lelaki tua berdiri di depan formasi, dengan tangan di belakang punggung, menunggu dengan tenang. Kamu belum keluar, bukankah kamu mengatakan bahwa formasinya sudah berfluktuasi? Memang ada fluktuasi. Qingyang takut dia akan keluar lebih awal. Kedua lelaki tua itu berbicara dengan lembut. Pada saat ini, cahaya lain muncul di formasi, dan kemudian cahaya terang mulai bersinar di bagian bawah formasi. Kedua lelaki tua itu mundur beberapa langkah. Di langit, seberkas cahaya jatuh, menyinari formasi secara langsung, rune menyala dan langit dipenuhi cahaya kemasan. Tanda emas seperti sisik naga terus melayang. Perlahan, sesosok muncul dari formasi, itu adalah Tian Qingyang yang tubuh bagian atasnya dipenuhi bekas luka. Perlahan membuka matanya, Tian Qingyang melihat dua lelaki tua di depannya dan berkata sambil tersenyum, Qingyang, kamu telah memenuhi misimu. Matanya penuh keyakinan yang kuat, dan hati seni bela diri yang ditakuti oleh Lu Fan menjadi sangat kuat pada saat ini. Seluruh tubuh Tian Qingyang dipenuhi dengan energi yang kuat, mengalir di permukaan tubuhnya dalam keadaan misterius, membuatnya tampak lebih misterius dan kuat. Oke, Qingyang, kamu sebenarnya keluar lebih awal. Orang tua itu tersenyum. Seorang lelaki tua lainnya melangkah maju dan menyerahkan satu set pakaian kepada Tian Qingyang. Tian Qingyang memakainya dan berkata, selama periode ini, apa yang terjadi dengan Lu Fan? Kedua lelaki tua itu saling memandang, dan salah satu dari mereka tersenyum dan berkata selama kehadiranmu, Lu Fan sangat bangga pada dirinya sendiri. Orang lain berkata tapi dia tidak bisa bangga lama-lama. Tian Qingyang berkata tentu saja, dia akan segera dikalahkan olehku.
Saat dia sedang berbicara, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di langit. Pencuri tua dari keluarga Tian. Sangat tidak tahu malu, serahkan Lu Fan. Tian Qingyang terkejut sesaat dan bertanya dengan keras apa yang terjadi. Kedua lelaki tua itu tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan, suara keras terdengar, dan ekspresi Tian Qingyang dan yang lainnya tiba-tiba berubah drastis. Suara itu, apakah ada yang mengetuk pintu? Kedua lelaki tua itu berteriak serempak tidak, panggil Tuan. Pintu masuk utama Tianjia berantakan. Energi geng terciprat, cahaya melesat ke langit, dan lubang besar di pintu jelas-jelas dibuka oleh seseorang dengan kekerasan. Ling Yao memimpin, dan kakak laki-lakinya serta yang lainnya berdiri di belakangnya. Sekelompok murid keluarga Tian memblokir Ling Yao dan yang lainnya di halaman depan, menatap mereka. Adik perempuan Ling Yao, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Tampaknya ada formasi di mana-mana di keluarga Tian. Jangan masuk ke dalam perangkap mereka. Kakak senior Wu Wei berkata dengan lembut. Ling Yao memegang seruling giok di tangannya, alisnya berdiri tegak, wajahnya memerah dan dia berteriak Tianjia yang tidak tahu malu, kembalikan Lu Fan kepadaku. Sekelompok murid keluarga Tian perlahan melangkah maju setelah mendengar teriakan Ling Yao. Penggemar Lu, mengapa Lu Fan ada di Tianjia? Seorang pria parubaya keluar dari formasi, memelototi Ling Yao dan yang lainnya dan berkata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kalian semua bodoh? Mereka sudah menerobos masuk, kenapa kamu tidak menyingkirkan ini teman-teman? Ambilkan untukku. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan penjaga Tianjia di sekitarnya serta murid Tianjia segera berteriak setuju. Senjatanya telah terhunus, dan auranya membubung ke langit, langsung menuju ke Ling Yao dan yang lainnya. Meng, habisi. Kakak senior Cutian langsung menyerang dengan pedang panjangnya, menunjukkan sikapnya yang mendominasi. Zuo Tiandao, potong. Pedang terangkat di tangan Cusing, mantra 16 karakter digabungkan dengan formasi Bagua, dan pedang naga hitam Yin yang muncul seketika. Ling Yao memainkan seruling giok dengan keras, membuat suaranya menderu. Gelombang pertama murid keluarga Tian yang bergegas menuju mereka semua terjatuh ke tanah oleh gerakan pembunuhan kejam beberapa orang. Pria parubaya itu berteriak tajam saat melihat pemandangan ini. Sungguh sekelompok anak laki-laki yang sombong, izinkan aku datang dari Tianan untuk menemuimu. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan pria parubaya itu berubah menjadi baju besi dan bergegas ke depan, dengan kekuatan tirani, dia meninju wajah Ling Yao. Namun saat berikutnya, sesosok hantu muncul dari belakang Ling Yao. Mata 13 bersinar dengan cahaya yang ganas, tubuhnya membengkak, dan aura ganas langsung muncul. Dentang, pedang 13 mengenai tubuh Tian Nan, dan Tian Nan langsung terkena pedang tersebut dan terbang menjauh. Orang pembawa sial, bentuk formasi. Sekelompok murid Tianjia berteriak keras, dan dalam sekejap, energi geng di tubuh lebih dari selusin murid Tianjia mulai berkumpul, dan mereka membentuk formasi. Tapi baru setengah jalan, Lin Biao, yang berdiri di belakang Cusing tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meliriknya. Teknik merebut jiwa. Segera, lebih dari selusin orang berdiri di sana, tidak bergerak. Di bahu Ling Yao, Xiao Hei meraung, berubah menjadi naga hitam, membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam, membakar segalanya. Mengaum, raungan naga mengguncang langit, dan Ling Yao serta yang lainnya baru saja menghabisi semua orang di depan rumah Tian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di langit. Begitu pemimpinnya mengangkat tangannya, seberkas cahaya jatuh langsung dari langit. Ledakan, kerikil beterbangan dan angin bertiup. Di saat kritis, Xiao Hei tiba-tiba mengayunkan ekor besarnya dan memukul Ling Yao dan yang lainnya. Ogami Rowli mengirim Ling Yao dan yang lainnya langsung keluar dari gerbang Tianjia. Xiao Hei juga terkena cahaya itu, dan sambil mengaum, dia terus mundur sampai dia berada di depan Ling Yao. Cukup, bocah Hefang berani main-main di depan rumah Tian. Apakah kamu mencari kematian? Dengan teriakan yang tajam, selusin sosok muncul di langit, menatap Ling Yao dan yang lainnya. Pemimpin di antara mereka jelas adalah kepala keluarga Tian. Wajahnya jelek, seolah-olah dia telah diinjak seseorang, dan seluruh wajahnya menunjukkan tanda-tanda distorsi. Kepala keluarga Tian, yang selalu dikenal karena sikapnya yang tenang di mata dunia, terlihat sangat marah hari ini, dan matanya mulai mengeluarkan api. Ling Yao dan yang lainnya tidak takut sama sekali dan menatap kepala keluarga Tian. Ling Yao berkata dengan lantang orang yang datang adalah kepala keluarga Tian. Kepala keluarga Tianjia berkata dengan lantang orang tua, Tianling, siapa kamu? Jika kamu menyinggung Tianjia saya hari ini, tahukah kamu berapa banyak pukulan kematian yang diperlukan? Cusing mengarahkan pedangnya ke Tianling, kepala keluarga Tian. Dan berkata dengan keras guk-guk tua dari keluarga Tian. Serahkan adik laki-lakiku Lu Fan, jika tidak hari ini, aku akan menghabisi semua ayam dan guk-guk di Tian keluarga. Tianling sangat marah hingga tangannya mulai gemetar,
dan dia mendengus dingin. Kamu sangat marah sehingga kamu tidak akan meninggalkan ayam dan guk-guk sendirian. Jangan katakan itu, hanya dengan kamu anak nakal dan reptil, bahkan dengan kamu asli 10 ibel 15 besar tidak melepaskan kata-kata sombong seperti itu di depan Tianjia saya. Saya pikir Anda benar-benar tidak ingin hidup hari ini. Datang dan tangkap mereka untuk saya, tanpa ampun. Tianling memberi perintah, dan selusin prajurit yang mengenakan baju besi cian keluar. Jelas sekali, talenta-talenta ini adalah angkatan bersenjata keluarga sebenarnya dari keluarga Tian. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, pasti di atas alam digang. 10 prajurit lapis baja hijau mengangkat senjata mereka pada saat yang sama, dan kekuatan tirani berkumpul di tangan mereka. Ling Yao dan yang lainnya berdiri saling membelakangi. Ling Yao menatap Tianling dan berkata, keluarga yang tercela, terutama yang tidak tahu malu. Pembuluh darah Tianling keluar dari dahinya dan dia berteriak dengan keras bunuh. Lebih dari selusin orang melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan dengan kekuatan yang menakutkan, mereka segera mulai menghabisi Ling Yao dan yang lainnya. Xiao Hei mengeluarkan raungan keras, api menyembur keluar, dan tubuh 13 tiba-tiba membesar 10 kali lipat, seperti raksasa yang berdiri di depan Ling Yao dan yang lainnya. Ledakan, 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 serangkaian ledakan terdengar, dan langit dipenuhi pasir dan batu. Dan di balik lapisan asap, Ling Yao dan yang lainnya tiba-tiba bergegas keluar. Mereka benar-benar menerima semua serangan tadi. Seni bela diri meditasi, hancurkan. Pedang naga yin yang. Potong langit. Pedang Bagua Senyu. Tubuh emas yang sempurna. Gerakannya dilepaskan, dan Ling Yao serta yang lainnya mencurahkan kekuatan mereka pada prajurit lapis baja hijau ini. Prajurit lapis baja hijau sebenarnya dipukul mundur untuk beberapa saat, dan di belakang mereka, Xiao Hei dan 13 terengah-engah, satu orang dan satu binatang, tubuh mereka dipenuhi bekas luka, mereka baru saja memblokir serangan itu. Huff! Sekelompok semut, cahaya 4 dimensi membentuk sebuah susunan. Sebuah kruk berkepala naga muncul di tangan Tianling dan menghentak keras di udara. Segera, sosok prajurit lapis baja hijau ini berputar seperti angin. Sebelum Ling Yao dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka tiba-tiba merasakan angin kencang seperti pisau. Kekuatan di tubuh mereka hancur sebelum mereka bisa mempertahankan diri, dan darah tiba-tiba muncul, berdeguk. Semua orang dengan cepat mundur, dan sekelompok prajurit lapis baja hijau memaksa mereka berkumpul lagi. Hanya Lin Zuo, yang paling mampu bertarung, yang masih menggunakan teknik perebutan jiwa, dan 2 penjaga lapis baja biru ditempatkan di depannya. Tapi saat berikutnya, Tianling mengacungkan tongkatnya, dan seberkas cahaya menghempaskan Lin Biao dan dia jatuh ke tanah. Selusin prajurit lapis baja hijau memandang Ling Yao dan yang lainnya dengan dingin, dan mengangkat senjata mereka lagi. Saat ini, Ling Yao tiba-tiba mengeluarkan bonekanya. Ekspresi mereka tegas, meskipun mereka tahu mereka bukan tandingan keluarga Tian hari ini, mereka tetap datang. Ada kematian tapi tidak ada kehidupan, jadi aku akan pergi juga. Dengan kekuatan di tubuhnya yang meningkat kembali, Ling Yao dan yang lainnya juga mulai mengeluarkan potensi mereka. Tianling melambaikan tangannya dengan kuat, dan senjata penjaga King Jia langsung jatuh. Ledakan. Pada saat kritis ini, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit di kejauhan dan langsung mengenai prajurit lapis baja hijau itu. Lebih dari selusin orang terlempar pada saat yang sama, dan baju besi hijau mereka berubah menjadi pecahan, terbang ke segala arah. Ekspresi Tianling bergerak sedikit dan dia menatap ke langit di kejauhan. Seberkas cahaya muncul, dan dalam sekejap, sekelompok orang melompat keluar dari segala arah dan dengan cepat berdiri di depan Ling Yao dan yang lainnya. Han Feng, kamu akhirnya sampai di sini. Kakak senior tersenyum. Han Feng memimpin sekelompok murid keluarga Han, menunjuk ke arah Tianling di langit, dan berkata dengan keras orang menyebalkan tua dari keluarga Tian. Serahkan adik laki-lakiku, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu hari ini. Tianling mengabaikannya, hanya melihat ke depan dan berkata dengan keras Han Wushuang, kamu benar-benar ingin memulai perang keluarga. Tiba-tiba, Han Wushuang, Han Jun, dan sekelompok tetua keluarga Han tiba-tiba muncul di langit. Han Wushuang memandang Tianling dengan dingin, menyeringai dengan cara yang berbahaya, dan berkata Tianling tua, saya awalnya menghormati keluarga Tian Anda sebagai keluarga yang bermoral dan baik hati. Tanpa diduga, mereka juga penuh dengan niat buruk. Mereka selalu mengambil tindakan terhadap juniornya, sayang sekali. Saya di sini hari ini, saya hanya memprovokasi perang, apa salahnya, jika akan ada perkelahian, saya akan menemani Anda. Semua anak keluarga Han tampak galak dan menyingsingkan tangan dan lengan baju. Di jalanan dan gang, wajah orang-orang yang semula datang untuk melihat kemeriahan langsung berubah setelah mendengar suara tersebut, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika terus menonton, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Apa yang paling dikhawatirkan warga ibu kota terjadi? Keluarga Tian dan keluarga Han akan berperang. Kamu-kamu.
Tianling menunjuk ke wajah Han Wushuang dan mengucapkan kata kamu dalam waktu lama tanpa memperhitungkan konteksnya. Keluarga Han terkenal karena perkelahiannya yang tidak masuk akal. Tianling awalnya mengira bahwa keluarga Han telah kehilangan seluruh energinya selama bertahun-tahun dan kecil kemungkinannya untuk memulai perkelahian lagi. Apalagi dengan pelajaran yang didapat dari keluarga Chu, semakin mustahil bagi kedua keluarga untuk benar-benar bertengkar lagi. Jadi Tian Qingyang menghapuskan Han Yuaning, dan dia tidak menghentikannya. Oleh karena itu, meskipun Lu Fan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Han, dia tetap berani melakukan trik kecil. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Dilihat dari ekspresi menghina di wajah Han Wushuang dan keadaan keluarga Han yang hampir menggunakan kekuatan penuh, pihak lain benar-benar berencana untuk bertengkar hebat dengan mereka. Tiba-tiba, beberapa lampu lagi muncul di samping Tianling, semua orang mendongak dan sekilas mengenali Tian Qingyang. Segera, mata Han Wushuang menjadi sedikit lebih mematikan. Tian Qingyang melihatnya sekilas dan berkata dengan lantang, menurutku siapa itu? Ternyata guk-guk gila dari keluarga Han keluar untuk menggigit orang. Satu kalimat membuat anak-anak keluarga Han begitu kejam. Tianling tidak punya waktu untuk menghentikannya. Pada saat ini, hembusan angin kencang bertiup kencang. Tianling berbalik dan melihat Han Wushuang mencubit leher Tian Qingyang. Namun di sampingnya, semua tetua surgawi, serta dia, bahkan tidak bereaksi. Han Wushuang berkata dengan dingin, wah, mulutmu bau sekali. Setelah mengatakan itu, Han Wushuang menamparkan pipi Tian Qingyang, dan suara tamparan yang tajam bergema di langit. Di mata semua orang yang tercengang, tamparan Han Wushuang langsung menjatuhkan Tian Qingyang kembali ke Tianjia, dan suara tubuh manusia yang dihantam batu terdengar tidak jauh dari sana. Han tak tertandingi. Tianling juga marah dan berkata dengan lantang, kamu ingin perang, kan? Oke, aku akan memberimu perang. Kekuatan Han Wushuang melonjak ke langit, dan seluruh tubuhnya membengkak 100 kali lipat. Dia seperti raksasa yang tergantung di udara, dan suaranya seperti bel. Dia berteriak, bertarunglah jika kamu mau, kamu banyak bicara omong kosong. Tianling menunjukkan kekuatannya dalam kemarahan, dan semua formasi di seluruh keluarga Tian menyala. Tepat ketika perang akan pecah, sekelompok penjaga lapis baja emas tiba-tiba muncul, dan kemudian, ada lebih banyak sosok di langit. Berhenti. Tubuh Tianling yang jatuh ke tanah mulai bergetar tak terkendali. Dia tidak hanya ditampar oleh Fatih Dong dari jauh, tapi dia juga ketakutan. Segera setelah itu, Lao Liu dan yang lainnya juga keluar. Liu Tua, Nyonya Yang, dan hantu tua Suanyuan memandang para prajurit dari keluarga Tian ini dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Keluarga Tian, keluarga yang sangat besar, masih menggunakan tipu muslihat tercela pada anak di gang. Konyol. Serahkan seseorang. Kami orang tua sudah lama tidak melakukan apapun, dan kami tidak ingin melakukan apapun lagi. Sebaiknya serahkan seseorang secepat mungkin. Cepat serahkan seseorang. Sudah terlambat, kita harus menemukannya sendiri. Ketiga orang itu masing-masing mengucapkan satu kalimat, dan murid-murid keluarga Tian saling memandang dengan bingung. Siapakah ketiga orang tua ini? Kenapa sombong sekali? Hanya beberapa tetua keluarga Tian yang mengenali identitas Liu Tua dan lainnya, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah dengan liar. Tianling perlahan bangkit dari tanah, mengertakkan gigi dan memandang Fatih Dong dan yang lainnya, dan berkata, keluarga Tian kami benar-benar tidak menangkap Lu Fan. Fatih Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa repot-repot? Kenapa kamu begitu keras kepala? Lao Lei, semuanya diserahkan padamu. Karena itu, Fatih Dong menarik Feng Xiaoqiu untuk menyingkir. Lao Liu dan yang lainnya juga sedikit menoleh ke samping. 4 sosok berjalan maju dengan cepat. Yang Mulia Qin Fan memandang orang-orang ini dan merasa bingung dan hendak berbicara. Komandan lapis baja emas yang berdiri di sampingnya berkata dengan lembut, yang mulia, jangan bicara. Orang-orang ini adalah penjaga kerajaan Wuan. Seluruh tubuh Qin Fan terkejut. Dia mengerti apa arti 3 kata penjaga dan merendahkan suaranya semuanya. Komandan lapis baja emas itu mengangguk sedikit dan berkata, Sixiang Martial Lord, Tai Martial Lord, dan seterusnya. 4 yang keluar sekarang adalah 2 master dari Akademi Wusheng, Master Lei dan Master Ting Yuan. Ada salah satu dari 16 teratas prajurit yang dipilih kali ini, Sekte Lei Guang, Lei Xiaoyong. Qin Fan berkata dengan kaget, bagaimana dengan orang tua di depan mereka. Komandan lapis baja emas masih belum menjawab. Orang tua itu berkata dengan lantang, saya adalah pemimpin dari Sekte Lei Guang, Lei Qianren. Saya tidak tahu apa perselisihan antara keluarga Tian dan keluarga Han, dan saya tidak tahu apa perselisihan antara keluarga Tian, keluarga dan Lu Fan adalah. Yang saya tahu adalah, Tuan dari keluarga Tian. Jika Anda tidak melepaskan Lu Fan, kami akan menjadi musuh seluruh Sekte Lei Guang kami. Yin dan Yang Qi meledak di tubuh lelaki tua itu, dan cahaya hitam putih menutupi segalanya. Segera semua orang merasakan guntur di telinga mereka dan kegelapan mengelilingi mereka.
Semua anak dari keluarga Tian dan para tetua keluarga Tian semuanya terkejut saat itu juga. Sekte Guntur, Wuangwo, sekte lurus yang terkenal, sekte Lei Guang. Tianling membuka mulutnya lebar-lebar, tidak pernah menyangka bahwa semua pemimpin sekte Lei Guang akan datang karena Lu Fan. Dilihat dari ekspresi Meng Habisi di sisi lain, terlihat jelas bahwa dia tidak bercanda. Beberapa tetua Tianling segera berdiri di depan Tianling, takut Tianling akan terbunuh oleh tindakan Lei Qianren. Pihak lain jelas adalah seorang Martial Lord, dan satu-satunya kata yang muncul di benak semua orang adalah Dewa Guntur Martial Lord. Ya, orang tua ini adalah Dewa Petir Dewa Bela Diri, Pedang Seribu Guntur, yang terkenal di seluruh dunia beberapa dekade yang lalu. Wajah Tian Qingyang berubah kaget. Dia tiba-tiba menemukan bahwa di belakang panggung Lu Fan tampaknya tidak selemah yang dia kira. Tiba-tiba seberkas cahaya terbang keluar dari dalam Tianjia dan mendarat di depan Tianling, Tian Yazil yang sudah lama tidak dilihatnya. Sambil mengerutkan kening pada segala sesuatu di depannya, Tian Yazi mengambil langkah maju, energi yin dan yang sama muncul di tubuhnya, dan berkata dengan keras kamerat, jangan lakukan apa-apa, ada yang ingin kamu katakan. Lei Qianren berkata dengan keras keluarkan Lu Fan. Akan lebih mudah untuk berbicara. Tian Yazi berkata dengan lantang Lu Fan memang tidak ada di Tianjia. Anda mencari di tempat yang salah. Saya Dekan Lu Fan, dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Percayalah, jika dia datang ke Tianjia, saya akan melakukannya pasti tahu, dan aku juga akan melakukannya. Itu tidak akan pernah menyakitinya. Dekan, di antara kerumunan, Han Feng dan yang lainnya berteriak. Tian Yazi melihat menembus kegelapan dan melihat Han Feng dan yang lainnya, dan berkata dengan keras Han Feng, katakan padanya. Bagaimana hubunganku dengan Lu Fan? Katakan yang sebenarnya. Han Feng ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata Dekan memang baik kepada Lu Fan. Tapi Dekan, Lu Fan benar-benar hilang. Orang yang paling mungkin adalah keluarga Tianmu. Tian Yazi berkata dengan lantang percayalah padaku sekali saja, aku tidak akan berbohong. Suaranya seperti guntur, dan kebenarannya menakjubkan. Aura pembunuh di mata Lei Qianren sedikit melemah, dan energi yin dan yang perlahan menyusut. Memang benar, dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak perlu repot-repot berbohong. Dunia kembali berwarna lagi, dan semua orang sepertinya pernah mengalami hidup dan mati, semua prajurit yang diselimuti oleh kekuatan Lei Qianren berlumuran keringat dingin. Lei Qianren menatap Tian Yazi dan berkata kamu mungkin memiliki hubungan yang baik dengan Lu Fan, tapi aku tidak mempercayaimu. Apakah ini keluarga Tian? Jika kamu benar-benar tidak memiliki niat jahat di hatimu, bisakah kamu membiarkannya aku mencarinya? Tian Ling berkata dengan lantang keluarga Tian saya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di Wuan, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mencari sesuka hati? Lei Qianren tidak melihat ke arah Tian Ling, dia hanya melihat ke arah Tian Yazi. Pada saat ini, Liu Tua, Nyonya Yang, dan hantu tua Suan Yuan semuanya melepaskan kekuatan mereka. Kekuatan Yin dan Yang yang sama kuatnya mengejutkan Qin Fan, Perdana Menteri Lu, dan seluruh kepala keluarga hingga mengubah ekspresi mereka. Lao Liu berkata kami juga ingin mencari bersama. Tidak keberatan. Tian Yazi mengertakkan gigi, dan keempat ahli bela diri berbicara pada saat yang sama selain keluarga kerajaan, keluarga lain di Wuangwo berani mengatakan tidak. Perdana Menteri Lu bergumam berapa banyak rahasia yang disembunyikan Lu Fan ini. Hilangnya dia sebenarnya menarik empat ahli bela diri untuk mencarinya. Ini luar biasa. Kepala keluarga Tantai meraih tangan Tantai Ge dan berkata kamu harus membawa Lu Fan kembali ke keluarga Tantai sebagai menantumu. GR, inilah yang diinginkan keluarga darimu. Untuk satu hal ini, keempat Martial Lord, ya Tuhan. Kepala keluarga Si mengertakkan gigi dan berkata, ingat, jangan pernah memprovokasi Lu Fan lagi. Kepala keluarga Sui berkata dengan lembut Qianru mendengar bahwa kamu mengenal Lu Fan dan yang lainnya di prefektur Donghua. Sui Qianru sedikit mengangguk dan berkata, ya. Kepala keluarga Sui berkata bertemanlah dengannya. Kita harus berteman dengannya bagaimanapun caranya. Ini adalah perintah keluarga. Apakah kamu mengerti? Tian Yazi menghela nafas, menoleh ke arah Tian Ling dan berkata guru, biarkan mereka mencari. Empat Raja Bela Diri. Tangan Tian Ling gemetar hingga akhirnya dia menutup matanya dan melambai dengan lembut. Tian Qingyang menundukkan kepalanya dan diam-diam berkata Lu Fan, ini Lu Fan lagi. Lei Qianren mendengus dingin dan menghilang. Lao Liu dan yang lainnya juga menghilang. Feng Xiaoqi berdiri di samping Fatih Dong dan berkata, Paman, maukah kamu membantuku menemukannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa Lu Fan adalah murid teman lamamu? Fatih Dong menepuk perutnya dan berkata, mereka bisa mencarinya saja. Saya kira Lu Fan benar-benar bukan anggota keluarga Tian. Feng Xiaoxiao bertanya di mana itu. Fatih Dong mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum siapa tahu, mungkin dia telah kembali ke keluarga Han sekarang. Setelah mengatakan itu, Fatih Dong tertawa terbahak-bahak,
Dan Feng Xiaoqi juga tertawa dan berkata, Paman Guru, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Titik 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 titik. Di saat yang sama, keluarga Han. Lu Fan berdiri di depan gerbang keluarga Han dan mengerutkan kening mengapa pintunya ditutup di siang hari bolong. Di mana penjaga gerbangnya? Mendorong pintu hingga terbuka, Lu Fan melangkah masuk. Begitu dia masuk, sekelompok anak-anak yang sedang berlatih seni bela diri tiba-tiba melihat Lu Fan, dan kemudian ekspresi wajah mereka terkejut. Lu Fan memandang mereka dan terkekeh, mengapa kamu menatapku seperti itu? Tubuh Tianling yang jatuh ke tanah mulai bergetar tak terkendali. Dia tidak hanya ditampar oleh Fatih Dong dari jauh, tapi dia juga ketakutan. Segera setelah itu, Lao Liu dan yang lainnya juga keluar. Liu Tua, Nyonya Yang, dan hantu tua Suanyuan memandang para prajurit dari keluarga Tian ini dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Keluarga Tian, keluarga yang sangat besar, masih menggunakan tipu muslihat tercela pada anak di gang. Konyol. Serahkan seseorang. Kami orang tua sudah lama tidak melakukan apapun, dan kami tidak ingin melakukan apapun lagi. Sebaiknya serahkan seseorang secepat mungkin. Cepat serahkan seseorang. Sudah terlambat, kita harus menemukannya sendiri. Ketiga orang itu masing-masing mengucapkan satu kalimat, dan murid-murid keluarga Tian saling memandang dengan bingung. Siapakah ketiga orang tua ini? Kenapa sombong sekali? Hanya beberapa tetua keluarga Tian yang mengenali identitas Liu Tua dan lainnya, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah dengan liar. Tianling perlahan bangkit dari tanah, mengertakkan gigi dan memandang Fatih Dong dan yang lainnya, dan berkata, keluarga Tian kami benar-benar tidak menangkap Lu Fan. Fatih Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa repot-repot? Kenapa kamu begitu keras kepala? Lao Lei, semuanya diserahkan padamu. Karena itu, Fatih Dong menarik Feng Xiaoqiu untuk menyingkir. Lao Liu dan yang lainnya juga sedikit menoleh ke samping. Empat sosok berjalan maju dengan cepat. Yang Mulia Qin Fan memandang orang-orang ini dan merasa bingung dan hendak berbicara. Komandan lapis baja emas yang berdiri di sampingnya berkata dengan lembut, Yang Mulia, jangan bicara. Orang-orang ini adalah penjaga kerajaan Wuan. Seluruh tubuh Qin Fan terkejut. Dia mengerti apa arti tiga kata penjaga dan merendahkan suaranya semuanya. Komandan lapis baja emas itu mengangguk sedikit dan berkata, Sixiang Martial Lord, Tai Martial Lord, dan seterusnya. Empat yang keluar sekarang adalah dua master dari Akademi Wusheng, Master Lei dan Master Ting Yuan. Ada salah satu dari 16 teratas prajurit yang dipilih kali ini, Sekte Lei Guang, Lei Xiaoyong. Qin Fan berkata dengan kaget, bagaimana dengan orang tua di depan mereka. Komandan lapis baja emas masih belum menjawab. Orang tua itu berkata dengan lantang, saya adalah pemimpin dari Sekte Lei Guang, Lei Qianren. Saya tidak tahu apa perselisihan antara keluarga Tian dan keluarga Han, dan saya tidak tahu apa perselisihan antara keluarga Tian, keluarga dan Lu Fan adalah. Yang saya tahu adalah, Tuan dari keluarga Tian. Jika Anda tidak melepaskan Lu Fan, kami akan menjadi musuh seluruh Sekte Lei Guang kami. Energi yin dan yang meledak dari tubuh lelaki tua itu, dan cahaya hitam putih menutupi segalanya. Segera semua orang merasakan guntur di telinga mereka dan kegelapan mengelilingi mereka. Semua anak dari keluarga Tian dan para tetua keluarga Tian semuanya terkejut saat itu juga. Sekte Guntur, Wuangwo, Sekte Lurus yang terkenal, Sekte Lei Guang. Tianling membuka mulutnya lebar-lebar, tidak pernah menyangka bahwa semua pemimpin Sekte Lei Guang akan datang untuk Lu Fan. Dilihat dari ekspresi Meng Habisi di sisi lain, terlihat jelas bahwa dia tidak bercanda. Beberapa tetua Tianling segera berdiri di depan Tianling, takut Tianling akan terbunuh oleh tindakan Lei Qianren. Pihak lain jelas adalah seorang Martial Lord, dan satu-satunya kata yang muncul di benak semua orang adalah Dewa Guntur Martial Lord. Ya, orang tua ini adalah dewa petir, dewa bela diri, pedang seribu guntur, yang terkenal di seluruh dunia beberapa dekade yang lalu. Wajah Tian Qingyang berubah karena terkejut, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa bagian belakang panggung Lu Fan tampaknya tidak selemah yang dia bayangkan. Tiba-tiba seberkas cahaya terbang keluar dari dalam Tianjia dan mendarat di depan Tianling, Tian Yazillah yang sudah lama tidak dilihatnya. Sambil mengerutkan kening pada segala sesuatu di depannya, Tian Yazi mengambil langkah maju. Energi yin dan yang sama muncul di tubuhnya, dan berkata dengan keras, Kamerat, jangan lakukan apa-apa, ada yang ingin kamu katakan. Lei Qianren berkata dengan keras, lepaskan Lu Fan. Akan lebih mudah untuk berbicara. Tian Yazi berkata dengan lantang, Lu Fan memang tidak ada di Tianjia. Anda mencari di tempat yang salah. Saya Dekan Lu Fan, dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Percayalah, jika dia datang ke Tianjia, saya pasti akan mengetahuinya, dan saya juga akan mengetahuinya. Itu tidak akan pernah menyakitinya. Dekan, di antara kerumunan, Han Feng dan yang lainnya berteriak. Tian Yazi melihat menembus kegelapan dan melihat Han Feng dan yang lainnya, dan berkata dengan keras, Han Feng, katakan padanya. Bagaimana hubunganku dengan Lu Fan?
Katakan yang sebenarnya. Han Feng ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata Dekan memang baik kepada Lu Fan. Tapi Dekan, Lu Fan benar-benar hilang. Orang yang paling mungkin adalah keluarga Tianmu. Tianyazi berkata dengan lantang percayalah padaku sekali saja, aku tidak akan berbohong. Suaranya seperti guntur, dan kebenarannya menakjubkan. Aura pembunuh di mata Lei Qianren sedikit melemah, dan energi yin dan yang perlahan menyusut. Memang benar, dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak perlu repot-repot berbohong. Dunia kembali berwarna lagi, dan semua orang sepertinya pernah mengalami hidup dan mati, semua prajurit yang diselimuti oleh kekuatan Lei Qianren berlumuran keringat dingin. Lei Qianren menatap Tianyazi dan berkata kamu mungkin memiliki hubungan yang baik dengan Lu Fan, tapi aku tidak mempercayaimu. Apakah ini keluarga Tian? Jika kamu benar-benar tidak memiliki niat jahat di hatimu, bisakah kamu membiarkannya aku mencarinya? Tian Ling berkata dengan lantang keluarga Tian saya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di Wuan, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mencari sesuka hati? Lei Qianren tidak melihat ke arah Tian Ling, dia hanya melihat ke arah Tianyazi. Pada saat ini, Liu Tua, Nyonya Yang, dan hantu tua Suan Yuan semuanya melepaskan kekuatan mereka. Kekuatan Yin dan Yang yang sama kuatnya mengejutkan Qin Fan, Perdana Menteri Lu, dan seluruh kepala keluarga hingga mengubah ekspresi mereka. Lao Liu berkata kami juga ingin mencari bersama. Tidak keberatan. Tian Yazi mengertakkan gigi, dan keempat Wu Zun berkata pada saat yang sama, selain keluarga kerajaan, keluarga lain di Wuan Guo berani mengatakan tidak. Perdana Menteri Lu bergumam berapa banyak rahasia yang disembunyikan Lu Fan. Hilangnya dia sebenarnya menarik 4 ahli bela diri untuk mencarinya. Ini luar biasa. Kepala keluarga Tantai meraih tangan Tantai Ge dan berkata kamu harus membawa Lu Fan kembali ke keluarga Tantai sebagai menantumu. GR, inilah yang diinginkan keluarga darimu. Untuk satu hal ini, 4 ahli bela diri, ya Tuhan. Kepala keluarga Si mengertakkan gigi dan berkata, ingat, jangan pernah memprovokasi Lu Fan lagi. Kepala keluarga Sui berkata dengan lembut Qianru mendengar bahwa kamu mengenal Lu Fan dan yang lainnya di prefektur Donghua. Sui Qianru sedikit mengangguk dan berkata, iya. Kepala keluarga Sui berkata bertemanlah dengannya. Kita harus berteman dengannya bagaimanapun caranya. Ini adalah perintah keluarga. Apakah kamu mengerti? Tian Yazi menghela nafas, menoleh ke arah Tian Ling dan berkata guru, biarkan mereka mencari. 4 Raja Bela Diri. Tangan Tian Ling gemetar hingga akhirnya dia menutup matanya dan melambai dengan lembut. Tian Qingyang menundukkan kepalanya dan diam-diam berkata Lu Fan, ini Lu Fan lagi. Lei Qianren mendengus dingin dan menghilang. Lao Liu dan yang lainnya juga menghilang. Feng Xiaoqi berdiri di samping Fatih Dong dan berkata, Paman, maukah kamu membantuku menemukannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa Lu Fan adalah murid teman lamamu? Fatih Dong menepuk perutnya dan berkata, mereka bisa mencarinya saja. Kurasa Lu Fan benar-benar tidak ada di Tianjia. Feng Xiao bertanya di mana itu. Fatih Dong mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum siapa tahu, mungkin dia telah kembali ke keluarga Han sekarang. Setelah mengatakan itu, Fatih Dong tertawa terbahak-bahak, dan Feng Xiaoqi juga tertawa dan berkata, Paman Guru, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Di saat yang sama, keluarga Han. Lu Fan berdiri di depan gerbang keluarga Han dan mengerutkan kening mengapa pintunya ditutup di siang hari bolong. Di mana penjaga gerbangnya? Mendorong pintu hingga terbuka, Lu Fan melangkah masuk. Begitu dia masuk, sekelompok anak-anak yang sedang berlatih seni bela diri melihat Lu Fan, dan kemudian ekspresi wajah mereka terkejut. Lu Fan memandang mereka dan terkekeh mengapa kamu menatapku seperti ini. 620.